Bab 2011. Sosok itu berkedip. Banyak orang bergabung dengan tim Luming, bahkan kaisar asli dan kaisar virtual. Nafas mereka mekar dan membantu Luming melawan 3 kekuatan. Sekelompok ikan aneka, mengira mereka bisa mengendalikan situasi perang. Kaisar Tianluo menyapu matanya dan berbicara dengan dingin. Wu Xiang, jika kamu banyak bicara, kamu hanya ingin mencari lebih banyak pembantu. Tapi apa gunanya sekelompok ikan aneka? Ayo pergi, bunuh Luming. Mereka yang menghentikannya akan tanpa ampun. Kaisar Agung HNGJIA berbicara. Ledakan. Nafas Kaisar Agung HNGJIA pecah, dan nafas kuat terkunci dengan kuat di Kaisar Wu Xiang. Pada saat ini, nafas yang kuat dari 3 kekuatan terkunci dengan kuat pada semua orang kecuali Luming. Siapa di antara kalian yang akan membunuh Luming? Dia adalah kaisar keluarga. Aku akan membunuhnya. Di Hejiazong, ada seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 50-an. Nafas yang mengerikan menyapu ke arah Luming seperti air pasang. Pria ini, yang disebut Dia Kai, adalah seorang kaisar virtual dengan singgasana kecil, dan dia adalah seorang kaisar bintang Su tak lama setelah menerobos singgasana kecil. Kesempatan yang sangat bagus, dia hanya ingin menunjukkan dirinya di depan kaisar agung keluarganya. Mungkin dia bisa menghadiahinya lagi. Kaisar Wu, Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi dan lainnya terkejut. Para guru Yuan Shan Seng Yuan, Istana Feng Huang, Shen Xiangzong dan Bingu semuanya mengubah wajah mereka. Mereka ingin bergerak, tetapi mereka menemukan bahwa mereka semua terkunci. Napas kuat dari 3 kekuatan mengunci mereka. Selama mereka bergerak, mereka akan diserang oleh guntur. Selain itu, mereka sangat kuat. Kong. Combo bergerak, pedang mengaum, cahaya pedang yang mengerikan, untuk memotong Heyao. Orang tua, lawanmu, ini aku. Kaisar Tianluo minum, dan segelnya bergetar. Cahaya ilahi pecah, menghalangi cahaya pedang combo. Kemudian segel itu bergetar dan membunuhnya. Saat pedang mengaum, pertempuran antara combo dan Kaisar Tianluo pecah. Setelah beberapa langkah, mereka bergegas ke dalam kehampaan yang gelap. Ledakan. Pada saat yang sama, Kaisar Wu Xiang dan Kaisar HNGJIA saling berhadapan dari kejauhan. Kaisar Wu Xiang tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Kekuatannya sedikit lebih baik daripada Kaisar HNGJIA. Dalam pertarungan terakhir, dia memenangkan Kaisar HNGJIA. Tapi sekarang dia belum pulih dari cedera serius. Menghadapi Kaisar HNGJIA, dia mungkin masih tertinggal dan tidak bisa menyelamatkannya. Menyentuh. Heyao menginjak kehampaan, dan kehampaan bergetar dengan setiap langkah. Nafasnya menjadi semakin kuat, seperti badai, menekan ke arah Luming, seperti raksasa, menghadap ke Luming. Luming, Romsinmu yang bisa mati di tanganku. Bunuh. Telapak tangan Heyao seperti pisau. Dia memotong ke Luming. Cahaya pisau pucat, penuh dingin, sehingga suhu pemandangan, semuanya turun tajam. Perang. Luming minum ringan dan melangkah keluar. Napas di tubuhnya gila dan keras. Semua kekuatan suci tubuhnya menyatu ke arah ujung jarinya dan menunjuk keluar. Energi antara langit dan bumi menyatu secara gila-gilaan menuju ujung jari Luming. Kemudian, kekuatan jari yang terkondensasi hingga titik ekstrim meledak dan bertabrakan dengan cahaya pisau Heyao. Ding! Suara tabrakan yang tajam terdengar, dan kekuatan dari 4 jilid, cahaya pisau Heyao, benar-benar pecah berkeping-keping, menjadi kehampaan. Diblokir. Banyak orang tidak bisa tidak menatap. Serangan Kaisar Wu diblokir oleh Luming. Hal yang paling menakjubkan adalah Luming memblokir serangan pihak lain dan bahkan tidak mundur. Banyak orang mengagumi kekuatan tempur yang mengerikan. Mata Heyao menunjukkan warna kemarahan. Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, Luming bahkan tidak kehilangan tubuhnya, yang membuatnya merasa malu. Terlebih lagi, dia mengamati matanya dan menemukan bahwa wajahnya sedikit suram, dan hatinya tenggelam. Keji Adadi tidak boleh memiliki kesan buruk padanya. Sialan, ini Luming. Aku akan mencabik-cabiknya. Heyao meraung di dalam hatinya, dan matanya menunjukkan kesempatan dingin untuk membunuh. Membunuh. Kekuatan dunia Kaisar Wu berlari dengan liar. Telapak tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang terang, bersiul dan memotong, mengguncang dunia. Mata Luming sedikit menyipit, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke Heyao. Ledakan. Luming terus meniup tinjunya, dan potongan prasasti penjara muncul dan bertabrakan dengan cahaya pisau Heyao. Bayangan kosong prasasti penjara pecah, tetapi cahaya pedang juga terhalang. Lagu sepanjang 4 musim. Luming tidak memenangkan beberapa langkah berturut-turut. Heyao sedikit cemas. Dia menggunakan kekuatan ajaib dari keluarganya dan menyanyikan lagu-lagu sepanjang 4 musim. Pisaunya berubah. Awalnya seperti salju di musim dingin, kemudian berubah menjadi perasaan musim semi yang kuat dan terus-menerus. Saat berikutnya, itu seperti matahari yang terik di langit. Begitu pedang berubah, kekuatannya meningkat pesat. Itu menghancurkan prasasti penjara Luming, dan cahaya pedang terus-menerus membunuh Luming. Luming kembali lagi dan lagi. Membunuh.
Begitu Luming mundur, kekuatan pedang He Yao menjadi lebih ganas, dan dia bergegas menuju Luming dengan gila. Saat ini, Luming menampilkan kekacauan dan merampok jarinya. Tangan kanannya menunjuk beberapa jari secara berurutan. Kekuatan jarinya bertabrakan dengan cahaya pisau He Yao, sementara tangan kiri Luming menunjukkan tanda tak berujung. Seekor naga sungguhan mengaum dan mengalir ke arah He Yao. Sedikit kerja. He Yao minum, dan cahaya pisau meledak, menghancurkan naga asli. Namun, naga asli berubah menjadi rune tanpa akhir dan pergi menuju He Yao. Dia ingin menyegelnya. Kombinasi dari 3 volume dari 9 volume jalan arai benar-benar misterius. Wajah He Yao sedikit berubah, dan kekuatan dunia hancur berkeping-keping. Selanjutnya, 2 orang konfrontasi sengit, dalam sekejap mata selusin gerakan. He Yao memang sangat kuat. Meskipun dia segera menerobos kaisar virtual, bagaimanapun juga dia adalah kaisar Wu. Kekuatan tempurnya jauh lebih baik daripada kaisar semu. Setiap gerakan mengandung kekuatan dunia dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan penerapan kedua undang-undang tersebut, Luming dengan enggan memblokirnya. Namun meski begitu, semua orang terkejut. Luming, yang paling suci, dan belum mencapai kesempurnaan dari yang paling suci, tetapi bisa bertarung dengan Raja Wu, dan juga bisa memblokirnya, sungguh menakjubkan. Keluarga He, keluarga Heng, dan Luo Tianzong, banyak orang kuat, semuanya menunjukkan warna horor. Jika demikian, bagaimana kaisar perang bisa menerobos? Bagaimana kalau membobol kaisar? Pikiran tentang hal ini memenuhi hati mereka dengan rasa dingin. Bahkan Dia Jiadadi, Heng Jiadadi, Tian Luo Tiandi, mata mereka dipenuhi dengan cahaya dingin. Semakin berbakat Luming, semakin terkutuk dia. Mati untukku. Perang sampai sekarang, Dia Yao tidak memenangkan Luming, lebih cepat. Awalnya, dia tidak akan pernah seperti ini, terutama karena kultivasi Kaisar Wu yang mulia. Dia gagal memenangkan Luming dengan begitu banyak gerakan. Di bawah pandangan penuh publik, sulit baginya untuk menerima ini. Pedangnya menjadi semakin ganas, dan dia ingin menghancurkan Luming. Rusak, kekacauan merampok jari. Pada saat ini, Luming tiba-tiba menunjukkan satu jari. Ini mengacu pada gerakan pembunuhan terkuat Luming, dan integrasi awal dari aturan susunan dan hukum kekacauan. Bab 2012, Subscribe Penatua. Luming Shi menunjukkan jurus paling kuat, jari perampok besar yang kacau, yang penuh dengan larik rune. Perpaduan awal dari volume smash dan jari perampokan yang kacau. Menyentuh, menyentuh. Perampokan kacau mengacu pada ledakan, cahaya pisau He Yao, satu demi satu hancur, seperti momentum. Wajah Hema berubah dengan liar, dan dia meraung. Tampaknya putaran dunia muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, dia memotong pisau. Di bawah cahaya pisau, sepertinya ada putaran dunia. Ledakan. Perampokan kekacauan mengacu pada, akhirnya dikalahkan oleh He Yao, tetapi tubuh He Yao, tetapi mundur 10 mil. Kaisar Wu, dikalahkan oleh Luming. Banyak orang menarik napas, kaget dan sulit berbicara. Tidak ada yang percaya bahwa puncak paling suci dapat mengalahkan Kaisar Wu. Prestasi seperti itu bisa menakuti orang sampai mati. Oh, siap. He Yao meraung. Hari ini, dia kehilangan muka. Bahkan jika dia bisa membunuh Luming, itu akan menjadi noda hidupnya dan bahkan menjadi iblis hatinya. Apakah ini Kaisar Wu dari keluarganya? Itu saja. Seperti yang diharapkan, mereka tidak sebagus anjing dan babi. Mereka tidak hanya buruk dalam karakter tetapi juga buruk dalam kekuatan tempur. Luming mencibir. Kamu. He Yao sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tenang, dia sengaja memprovokasimu, keluarkan semua kekuatanmu, bunuh dia dan hilangkan rasa malu. Sebuah suara terdengar di telinga He Yao. Itu suara Kaisar Agung. Dalam suara He Jiadadi, sepertinya ada semacam sihir yang menenangkan hatinya. Dia mengerti bahwa dia terlalu cemas sekarang, dan kekuatan bertarungnya tidak sepenuhnya digunakan. Bersenandung. Di tangannya, ada pedang yang sangat tajam dan menembus udara. Dengan suntikan kekuatan dunia He Yao, kekuatan pedang menjadi semakin kuat. Kekuatan pedang yang mengerikan terus menekan ke arah Luming. Ini adalah prajurit Kaisar. Orang kuat Kaisar Wu mengendalikan pasukan Kaisar, dan kekuatannya sama sekali berbeda dari yang ada di bawah Kaisar Wu. Hanya Kaisar Wu yang dapat memberikan permainan penuh untuk semua kekuatan pasukan Kaisar. Ledakan. Tubuh Hekai, ada putaran suspensi dunia. Putaran dunia ini, jelas belum selesai, penuh kekacauan, tetapi masih memberi orang tekanan yang mengerikan. Membunuh. He Yao banyak minum dan memotong dengan pisau. Pisau ini, dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya, telah melambung tinggi. Mata Luming membeku, mengubah kultivasi seluruh tubuh menjadi ekstrim, menunjuk. Masih rusak, kekacauan merampok jari. Tapi kali ini, ketika pisaunya dipotong, jari rampasan kekacauan langsung dipatahkan, dan kekuatan mengerikan mengalir ke arah Luming, membuat tubuh Luming mundur dengan cepat. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Kaisar Wu. Luming menekan ki dan darah yang berjatuhan di tubuhnya dan bergumam di dalam hatinya. Kekuatannya,
dibandingkan dengan Kaisar Wu, masih sedikit lebih buruk. Jika dia mencapai kesempurnaan tertinggi, dia memiliki keyakinan dan ucapan selamat. Sepertinya Lu Ming masih kalah. Bagaimanapun, Kaisar Wu adalah Kaisar Wu, dan Lu Ming hanyalah puncak yang paling suci. Perbedaannya terlalu jauh. Tapi cukup mengerikan bahwa Lu Ming bisa bertarung dengan Raja Wu sejauh ini. Beberapa orang membicarakannya. Lu Ming, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan membiarkanmu menderita sampai mati. He Yao mendekati Lu Ming selangkah demi selangkah, dan suaranya terdengar dingin di telinga Lu Ming. Baru saja, kamu bisa bermain dengan aku di jalan. Pada saat ini, senyum tipis keluar dari mata Lu Ming. Baru saja, dia mencoba yang terbaik untuk bertarung, tetapi dia hanya ingin memverifikasi kekuatan tempurnya yang ekstrim. Banyak orang terpana. Apa maksud Lu Ming? Apakah kamu masih ingin membunuhnya? Bawa aku di jalan. Hahaha, benar-benar tidak tahu malu. Kamu ingin membuatku marah dengan ini. Sayangnya, itu tidak bisa seperti yang kamu inginkan. Bunuh. He Yao minum, dan tubuhnya meledak dengan kecemerlangan yang cerah. Seluruh orang, seolah melebur menjadi satu dengan pedang di tangannya, berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan membunuh Lu Ming. Cahaya pisau menembus langit, angkasa mengaum, terornya luar biasa. Hati banyak orang telah terangkat. Mungkin, Lu Ming akan jatuh di bawah pisau ini. Dalam sekejap, cahaya pisau mendekati Lu Ming. Tidak baik. Pada saat ini, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya terkejut. Saat ini, Istana Phoenix, prinsip kuat dari Sekte Dewa Gajah, dan Tirai Del ingin membantu. Tapi orang kuat dari keluarganya, keluarga Heng dan Dalao Tianzong menghalangi jalan mereka. Menguasai. Lu Xiangxiang minum dan ingin bergegas, tetapi seorang pria kuat di sisi lain meledak, dan sosok Lu Xiangxiang terbang kembali. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Lu Ming akan dibunuh oleh pisau ini, mereka melihat sebuah pedang bersinar. Cahaya pedang, dari tangan Lu Ming, memotong cahaya pisau He Yao. Dan kemudian ada adegan yang membuat semua orang luar biasa. Cahaya pedang menembus, dan cahaya pedang pecah menjadi dua bagian langsung dari tengah. Menyentuh. Cahaya pisau pecah dan pecah. Kemudian semua orang melihat bahwa tubuh He Yao mundur dengan liar, mundur 100 mil jauhnya, menatap Lu Ming. Lu Ming. He Yao sulit mengeluarkan dua kata, lalu alisnya, ada garis darah, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Mendesis. Tubuh He Yao, terbagi menjadi dua bagian, jatuh ke tanah. Mati. Dia Yao sudah mati. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Baru saja, dia Yao Ming memiliki keunggulan absolut dan ingin membunuh Lu Ming dengan pisau. Semua orang berpikir bahwa Lu Ming lebih berbahaya daripada keberuntungan. Tapi sekarang, kenapa dia Yao mati? Pedang Tuhan, kamu bisa mengendalikannya. Seorang kaisar sejati dari keluarga Hang Raung. Mata semua orang tertuju pada tangan Lu Ming. Lu Ming memegang pedang batu di tangannya. Pedang Tuhan. Hati banyak orang bergetar. Lu Ming mampu mengendalikan pedang Kaisar Surga. Dia membunuhnya dengan satu pedang. Bagaimana orang suci bisa mengendalikan pedang Kaisar Surga dan mengerahkan kekuatannya? Secara alami, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki keterampilan untuk mengendalikan tubuh Kaisar Surga. Pedang Kaisar Surga terintegrasi dengan tubuh Kaisar Surga. Sekarang, energi yang tersimpan dari tubuh Kaisar Surga telah mencapai 12%. Lu Ming dapat mengendalikan tubuh Kaisar Surga, dan secara alami dia dapat mengendalikan pedang Kaisar Surga. Baru saja, Lu Ming memanipulasi pedang Kaisar Surga dan membunuh He Yao dengan mudah. Siapa lagi yang akan membunuhku? Lu Ming, memegang pedang batu, menatap keluarga He, keluarga Heng dan Daluo Tianzong. Itu yang paling suci. Jika kamu pikir kamu bisa mengerahkan kekuatan pedang Kaisar Surga, kamu akan berpikir bahwa dunia tidak terkalahkan. Pedang Kaisar Surga harus menjadi milik keluarga Heng kita. Berikan itu padaku. Seorang lelaki kuat dari HNGJIA, melangkah keluar, nafas yang mengerikan, tekanan gila ke arah Lu Ming. Kaisar Wu, dia juga seorang kaisar virtual dari singgasana kecil. Tapi napas orang ini, dibandingkan dengan He Yao, aku tidak tahu berapa kali lebih kuat, aku khawatir di kaisar virtual, semuanya adalah master. Jika kamu menginginkan pedang Kaisar Surga, ayo ambil. Lu Ming, memegang pedang, menghadapi orang kuat dari keluarga Heng. Ledakan. Orang kuat HNGJIA, setelah jauh, mengulurkan telapak tangannya dan meraih Lu Ming di udara. Bab 2013, Subscribe Penatua. Orang kuat dari keluarga Heng sangat berhati-hati. Setelah jauh, dia mengulurkan tangan dan meraih Lu Ming di udara. Cakar besar terbentuk dan menangkap Lu Ming. Membunuh. Lu Ming minum, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas. Cahaya pedang, seperti bulan sabit, terpotong ke depan, dan kecepatannya luar biasa. Retakan gelap terbelah di ruang tempat cahaya pedang lewat. Puff. Tangan besar yang dipadatkan oleh orang kuat HNGJIA langsung terbelah menjadi dua bagian oleh cahaya pedang, dan cahaya pedang terus membunuh orang kuat HNGJIA. Cepat,
Terlalu cepat, sangat cepat sehingga tidak ada respon. Kembali. Kaisar keluarga Heng meraung, tapi sudah terlambat. Tinja. Dengan darah berceceran di mana-mana, lelaki kuat dari keluarga Heng langsung terpotong menjadi dua oleh pedang, dan jiwanya secara alami menghilang dalam cahaya pedang. Membunuh Kaisar Wu lainnya. Selain itu, pria ini tidak sebanding dengan He Yao, tetapi yang kuat di Kaisar Virtual, tetapi masih tidak dapat menahan pedang Luming. Banyak orang melihat pedang batu di tangan Luming, menunjukkan kekaguman yang mendalam. Tentu saja, beberapa menunjukkan keserakahan yang mendalam. Luming hanyalah yang paling suci. Mengontrol pedang ini, dia bisa mengerahkan kekuatan yang begitu mengerikan. Bagaimana dengan Kaisar Wu? Brengsek. Berani. Anggota keluarga Heng lainnya bereaksi dan meraung. Hahaha, pembunuhan yang bagus. Kaisar Wu Xiang tertawa dan membuat Kaisar HNGJIA terlihat agak jelek. Siapa lagi yang akan membunuhku? Pedang batu di tangan Luming menunjuk ke HNGJIA. Orang-orang kuat dari keluarga Heng, satu persatu, terlihat jelek, dengan rasa pembunuhan yang kuat, juga kemarahan, tetapi juga ketakutan. Mereka tidak tahu seberapa jauh Luming bisa memainkan pedang Kaisar Surga. Karena itu, untuk sementara, tidak ada yang berani maju. Bukankah mereka hanya datang untuk membunuhku? Apakah mereka semua pecundang sekarang? Luming mengarahkan pedang batu ke Kaisar Dalao, yang membuat wajahnya terlihat jelek. Tapi tidak ada yang keluar. Akhirnya, Luming mengarahkan pedang batu itu ke keluarga He lagi. Dia anjing tua Gao, keluarlah untuk mati. Luming minum dan membunuh. Hari ini, dia ingin kepala He Gao mempersembahkan upacara peringatan kepada Master Lembah Naga Es. Wajah He Gao suram. Banyak orang terkejut. Luming, tantang dia Gao. He Gao adalah seorang kaisar sejati, tetapi bahkan di antara kaisar sejati, dia Gao tidak lemah dan dianggap kuat. Luming mengendalikan pedang Tiandi berdasarkan kultivasinya di Tanah Suci. Bisakah Luming benar-benar bertarung melawan kaisar lama yang sebenarnya seperti dia Gao? Hei Gao, aku menantangmu. Jika kamu tidak berani memenuhi tantangan, katakan saja. Suara Luming penuh sarkasme. Sialan, binatang kecil. Hati Lu Gao penuh amarah, tapi beberapa dari mereka tidak marah padanya. Dia tidak ingin jatuh. Dia ingin selamat dari bencana dan bebas selama ratusan ribu tahun lagi. Tapi sekarang, generasi muda Luming menantangnya. Jika dia tidak berani, dia pasti akan kehilangan muka, bukan hanya dia, tapi juga He Jia. Sekarang, dia menunggang harimau. Tampaknya keluarga dia benar-benar pengecut. Mereka hanya menggertak orang lain. Mereka menggunakan keunggulan absolut mereka untuk menindas orang lain. Begitu orang lain menunjukkan jejak ancaman, mereka akan segera kehilangan kekuatannya. Sayang sekali. Luming melanjutkan, dengan ironi yang lebih kuat. Biarkan dia keluarga orang, satu persatu wajah merah, penghinaan tak tertandingi. He Gao, silakan dan bunuh dia. Kaisar Agung dari keluarganya berdiri dengan tangan tertunduk dan menatap He Gao. Wajah He Gao langsung memutih. Jelas, Kaisar Agung dari keluarganya sudah marah. He Jiada berkata, dia harus mulai dari. Binatang kecil, aku akan membuatmu terlihat jelek. Wajah He Gao suram, dia melangkah keluar dari ruangan, dan cahaya dunia memenuhi dirinya. Pada saat yang sama, beberapa tentara kekaisaran melayang keluar dari tubuhnya. Di antara mereka, beberapa adalah tentara kekaisaran yang bertahan, melindunginya. Hahaha, aku benar-benar rakus akan hidup dan takut mati. Aku membungkus diriku dengan cangkang kura-kura sebelum mulai berperang melawan generasi muda di Tanah Suci. Huang Li tertawa. Lihat, ini adalah perwujudan dari kepengecutan. Huang Ling juga berbicara. Sekelompok bajingan kecil sialan. He Gao meraung di dalam hatinya dan diejek oleh beberapa generasi muda di depan umum. Bahkan jika dia berkulit tebal, dia tidak bisa tidak tersipu. Membunuh. Dia mengubah amarahnya menjadi mesin pembunuh dan mengorbankan segelintir tentara kaisar, yang terbang dari udara dan membunuh Luming. Dia masih tidak berani terlalu dekat dengan Luming. Dia baru saja memanipulasi tentara kaisar dan membunuh Luming, berniat untuk mengujinya terlebih dahulu. Wah. Ini adalah pisau perak. Itu memotong kekosongan dengan kecepatan luar biasa dan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Tetapi dengan pisau ini, kamu dapat dengan mudah membunuh siapapun yang kuat di sudi. Bersenandung. Pedang Kaisar Surgawi Luming bergetar. Luming mengikuti tren dan memotongnya dengan satu pedang. Kapan? Pedang batu, dipotong bersama dengan pisau perak, mengeluarkan dengungan yang mengerikan. Pisau perak bergetar dan terbang keluar. Hanya itu. Mata He Gao berbinar. Dia merasa bahwa meskipun kekuatan pedang Kaisar Surga itu kuat, itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Dia bisa menolaknya sepenuhnya. Namun, dia masih khawatir. Dia mengendalikan pisau perak, berubah menjadi petir perak, dan membunuh Luming. Kapan? Pedang Kaisar Surga di tangan Luming terus-menerus terpotong dan bertabrakan dengan pisau perak. Ada lebih dari selusin tabrakan berturut-turut.
Setiap kali, pisau perak akan terbang keluar, tapi sosok Luming juga mundur beberapa langkah. Tapi, matilah untukku. He Gao akhirnya lega. Dia bergerak dan membunuh Luming. Cahaya pedang yang mengerikan keluar dari tangan He Gao dan memotong ke arah Luming. Kembali. Banyak kaisar sejati, kaisar virtual kuat, lindungi yang lemah, mundur dengan cepat. Kekuatan bertarung He Gao benar-benar sangat kuat. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya. Dia akan diselimuti area yang luas, sehingga sulit untuk mendapatkan pijakan sama sekali. Selamat datang. Di mata Luming Mo, ujung yang dingin melintas. Dia mengoperasikan keterampilan mengendalikan tubuh Kaisar Surga. Di pedang Kaisar Surga, lebih banyak energi meledak. Bersenandung, bersenandung. Pedang Kaisar Surga bergetar terus-menerus. Di pedang, ada lapisan fluoresensi yang mengerikan. Kemudian, Luming memotong pedang, dan cahaya pedang yang mengejutkan muncul. Satu pedang cahaya dingin 19 negara bagian. Lampu pedang terputus dan bertabrakan dengan lampu pisau Gao. Ledakan. Cahaya menyilaukan meledak, pedang tak berujung, menyapu segala arah, seluruh langit, dalam goncangan gila. Menyentuh. Kemudian, cahaya pedang itu patah, dan cahaya pedang yang mengerikan itu membombardir tentara pertahanan Gao. Kekuatan dahsyat itu membuat tubuh Gao terbang keluar seperti cangkang, dan wajahnya pucat. Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu barusan. He Gao meraung ketakutan. Anjing tua, mati. Luming memegang pedang batu, seolah menyatu dengan pedang batu. Kekuatan pedang batu mengalir ke tubuhnya. Begitu dia menginjaknya, dia menyusul dia Gao dan menebas dengan pedang lain. He Gao meraung dan mengeluarkan semua kekuatannya. Kekuatan dunia melonjak dengan liar untuk melawan Luming. Tapi saat pedang Luming Zhan ditebang, dia Gao diledakkan lagi. Bab 2014, Subscribe Penatua. Menyentuh. He Gao diserang dan terbang. Tubuh Luming dengan cepat mengikutinya. Pedang Kaisar Surga terus ditebang. Saat ini, kekuatan pedang Kaisar Surga telah melampaui kekuatan He Gao. Banyak orang terkejut. Kekuatan pedang Kaisar Surga terlalu mengerikan. Baru saja pecah, dan dia Gao dikalahkan. Pedang batu berdengung dan pedang Qi mengejutkan. He Gao terus dicincang. He Gao menggertakkan giginya dan mengendalikan tentara Kaisar. Pisau perak menjadi lebih besar dengan cepat. Dia memegangnya di tangannya dan memotongnya. Kapan? Ketika pedang batu dan pedang perak dipotong menjadi satu, percikan api menyembur kemana-mana. Ada celah di pedang perak itu, tapi tidak ada jejak di pedang batu itu. He Gao mundur lagi dan lagi saat dia Gao terkejut. Luming mengikuti, dan pedangnya dipotong lagi. He Gao hanya bisa melawan dengan pedang. Kapan? 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 Dua orang terus bertabrakan, langit mengaum, dua sosok, dalam sekejap, selusin bergerak satu sama lain, kecepatannya luar biasa. Beberapa praktisi yang lemah hanya dapat melihat dua ilusi. Menyentuh. Setelah lebih dari 10 gerakan, pedang perak He Gao hancur berkeping-keping dan terbang kemana-mana. Prajurit Kaisar sejati, sangat hancur. Sua. Luming memotong lagi dengan pedang. He Gao mengabaikan sakit hatinya dan mengendalikan perisai kekaisaran untuk menahannya. Bang! Ada raungan lain. Perisai tentara Kaisar dihantam oleh kekuatan yang mengerikan, dan menghantam He Gao dengan keras. He Gao menjerit dan memuntahkan darah. Mati untukku. Luming mengaum dan membangkitkan energi di pedang batu dengan gila-gilaan. Pada pedang batu, cahayanya lebih kuat dan kuat. Wajah He Gao berubah dengan liar, seolah-olah dia merasakan krisis yang fatal. Tubuhnya berkelebat liar dan bergegas ke Kaisar dari keluarganya. Kaisar, bantu aku. He Gao meraung. Tapi saat berikutnya, Luming Hua berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh siang He Gao dengan kecepatan luar biasa. Setelah meninggalkan tubuh Kaisar Tiandi, pedang batu, di bawah kendali Luming, sangat kuat tetapi terbatas. Saat ini, telah didorong secara ekstrim oleh Luming. Pedang ini cukup untuk mengancam He Gao. Tetapi pada saat ini, Kaisar dari keluarganya mengerutkan kening dan tiba-tiba melangkah keluar. Ledakan. Antara langit dan bumi, karena langkah ini, angin dan awan berubah. Sebuah kaki raksasa turun dari langit dan melangkah menuju Luming. Berarti, Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya meraung. Kaisar Agung tidak hanya menyerang Luming sebagai orang suci, tetapi juga berperang melawan orang lain. Itu benar-benar tercela. Ledakan. Kaki raksasa itu terbuat dari energi, seperti kaki dewa. Melangkah turun dari ketinggian, Luming merasa bahwa ruang di sekitarnya membeku. Tekanan yang mengerikan membuat napas Luming sulit. Mencacah. Minuman Luming, memegang pedang di kedua tangan, memotong kaki raksasa itu dengan pedang. Ledakan. Raungan yang membuncang bumi terdengar, dan cahaya pedang Luming bertahan untuk sementara waktu. Dia pingsan di kaki raksasa itu, dan kaki raksasa itu terus turun. Kecepatannya luar biasa. Ini seperti pedang di tanah. Ledakan. Ribuan mil di sekitar tanah bergetar, ada jaring laba-laba seperti retakan, Luming menghantam tempat itu, ada lubang gelap, tak terduga. Luming, Huang Ling, Long Chen,
dan hati orang lain bergetar. Luming, ada apa? Luming, tapi melawan Kaisar. Itu adalah Kaisar Agung. Kaisar adalah puncaknya. Berapa banyak orang yang bisa menolak langkah Kaisar di seluruh negeri Yuanshan? Bahkan jika itu adalah puncak dari Kaisar yang sebenarnya, dia akan mati. Menguasai. Lu siang-siang sudah menangis dan akan menangis. Ledakan. Dalam kegelapan dan kehampaan yang tak berujung, terjadi kerusuhan, dan pedang mengaum. Itu adalah Kong Bo. Kong Bo masih berperang dengan Kaisar Tianluo. Mata yang tak terhitung jumlahnya, menatap gua yang gelap. Luming, apakah dia sudah mati? Bahkan jika Kaisar tidak menggunakan banyak kekuatan, aku khawatir itu akan membawa banyak kesialan. Sua. He Gao datang ke gua dengan senyum ganas di wajahnya. Binatang kecil, bahkan jika ada pedang surga, apa yang bisa dilakukannya? Lagi pula, dia hanyalah semut mol di tanah suci. Dia ingin bertarung dengan keluargaku. Dia tidak bisa menahan diri. He Gao mencibir. Semut mole di tanah suci. Siapa yang baru saja dipukuli oleh semut di tanah suci? Huang Ling menyindir. Gadis kecil, keuntungan dari lidah. Tunggu sebentar, biarkan kamu menyesali apa yang kamu katakan sekarang. He Gao menatap Huang Ling dengan dingin, dan kemudian kekuatan dunia berkumpul untuk membentuk tombak dan melemparkannya ke arah gua yang gelap. Wah! Tombak itu terbang ke gua yang gelap seperti batu yang tenggelam ke laut. Ya. Wajah He Gao bergerak, tubuhnya jatuh lagi, matanya dipenuhi cahaya, seolah ingin melihat dengan jelas di bawah. Ledakan. Pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan raungan tumpul, seolah-olah di kedalaman bumi, ada binatang buas yang terbangun. Kembali. Wajah Kaisar tiba-tiba berubah dan meraung. He Gao baru saja akan naik ke langit. Ledakan. Tanah meledak dan asap memenuhi tanah. Sebuah tangan besar terulur dari kedalaman tanah dan meraih He Gao. Di bawah bayang-bayang matahari, langit ditutupi oleh langit. He Gao ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia seperti reptil, untuk ditangkap. Ledakan. Pada saat ini, Kaisar Agung dari keluarga He memberikan tangannya. Jejak telapak tangan besar ditembakkan ke arah tangan batu untuk menyelamatkan He Gao. Namun, tanah bergemuruh lagi, dan sebuah tangan batu besar terulur, sebuah pukulan bagi Kaisar Hejia. Ledakan. Tangan batu, Sheng Sheng akan menjadi telapak tangan Kaisar. Sua. Sebelumnya, tangan besar ditutup, dan dia Gao mengamuk, tetapi itu tidak membantu sama sekali. Dia langsung ditangkap oleh tangan batu besar itu. Ledakan. Tanah meraung, lalu runtuh, dan seorang pria batu besar keluar dari tanah. Ini adalah tubuh Tuhan. Seseorang berteriak kaget. Di sini, banyak orang telah memasuki dunia teratai, memasuki dunia ke-9, dan melihat tubuh Kaisar Surga. Awalnya, tubuh Kaisar Tiandi dikendalikan oleh Sungai Singsing, tetapi di belakang, lorong kosong muncul. Tubuh Kaisar Tiandi dan pedang Kaisar Tiandi terbang untuk menekan jalan kosong, dan kemudian mereka menghilang. Aku tidak berharap itu ada di sini. Apakah Luming mendapatkan tubuh Kaisar Surga? Tapi mengapa Luming, bukan Sungai Bintang? Pada awalnya, Kaisar Surga tidak dikendalikan oleh Sungai Bintang. Yang kuat dari HENGJIA, terutama Kaisar Agung HENGJIA, memancarkan kecemerlangan cerah di matanya. Ini. Orang-orang di sisi Luming tertegun. Mereka tidak tahu bagaimana Luming, yang diledakkan ke kedalaman bumi, berubah menjadi manusia batu dan bergegas keluar. He Gao, aku bilang kamu harus mati hari ini. Pria batu besar itu membuka mulutnya, dan suaranya berdengung, tetapi mendengarkan nadanya, itu jelas Luming. Banyak orang tercengang. Tubuh Luming dan Tiandi menyatu menjadi satu. Bab 2015, Subscribe Penatua. He Gao dipegang di tangannya oleh Luming. Dia sangat ketakutan. Dia berjuang dengan liar dan ingin menyingkirkannya. Namun, ini adalah tubuh Kaisar Surga. Tidak ada gunanya dia berjuang. Lepaskan dia. Kaisar Agung dari keluarga He menatap Luming dan, tepatnya, menatap tubuh Kaisar Surga, dan matanya berkilat karena keserakahan. Tubuh dan pedang Kaisar Surga semuanya adalah harta karun. Konyol. Luming berbicara dengan ringan. Mata acuh tak acuh lelaki batu itu menyapu ke arah Kaisar dari keluarganya. Lalu dia mencubitnya dengan keras. Dengan kekuatan yang mengerikan, He Gao hampir meratakannya dan membuatnya berteriak. Ledakan. Kaisar Agung dari keluarga He memberikan tangannya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sinar matahari yang tak berujung, seperti pedang ajaib, membunuh Luming. Itu adalah terang dunia, mengerikan. Kong. Pedang batu baru saja dimasukkan ke belakang tubuh Kaisar. Saat ini, pikiran Luming bergerak. Pedang batu berdengung dan terbang keluar. Itu tumbuh lebih besar dan menyapu. Setelah integrasi pedang batu dan tubuh Kaisar Surga, kekuatannya melonjak dan dipotong secara horizontal untuk menerima semua serangan Kaisar He. He Gao, bawa kamu jalan. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Jangan, jangan. Dia Gao berteriak ngeri.
Dia tidak ingin mati. Dia mencoba yang terbaik untuk selamat dari malapetaka dan terus menjadi riang. Tapi sekarang, sebelum malapetaka, dia akan mati. Dia sangat ketakutan. Ledakan. Luming mencubit dengan keras, dan kekuatan mengerikan itu mengalir ke arah He Gao. He Gao tidak bisa menahan kekuatan ini. Di telapak tangan Luming, tubuhnya patah sedikit demi sedikit. Akhirnya, hanya tersisa satu kepala. Dia tidak mati, jiwanya diam, pada saat ini terus-menerus mengaum, sisakan hidup, luangkan hidup. Wah! Sebuah energi mengalir ke lautan pengetahuan Gao dan menghancurkan jiwanya. Setelah itu, Luming membuang kepalanya, dan kepala dia Gao terbang keluar dan akhirnya mendarat di depan sebuah makam besar di puncak gunung. Itu adalah makam naga es besar. Pada awalnya, Luming bersumpah untuk mengambil kepala Gao sebagai peringatan bagi penguasa lembah naga es. Sekarang, itu telah dilakukan. Si Fang, banyak orang terkejut. Seorang kaisar sejati terbunuh. Di depan kaisar, dia dibunuh tanpa ampun oleh Luming. Membunuh. Pada saat ini, kaisar dari keluarganya sangat marah, rambutnya menari-nari dan napasnya terengah-engah. Menyentuh. Dia melangkah keluar, nafas yang mengerikan, menuju Luming. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu dan naik ke atas. Luming membuka mulutnya, dan tubuhnya naik ke langit dan bergegas ke langit yang luas. Kaisar Hejia mengikutinya dan bergegas ke langit. Pada saat yang sama, tangannya mengeluarkan cahaya pisau yang terang dan tak tertandingi. Seluruh dunia sepertinya terbelah oleh pisau ini. Sua. Luming melebur ke dalam tubuh Kaisar Surga saat ini, mengendalikan tubuh Kaisar Surga, memegang pedang batu, dan memotongnya. Kapan? Raungan yang mengejutkan, seolah-olah dunia meledak secara umum, dunia bergetar. Orang-orang di bawah, hanya merasakan ketinggian yang tak berujung, memancarkan cahaya terang, seperti matahari yang terbuka. Kedua pria itu bergerak satu sama lain. Mereka semua dalam sekejap dan melangkah mundur. Kaisar Agung dari keluarganya murung dan terharu. Tubuhnya tumbuh dengan cepat. Akhirnya, dia menjadi raksasa, sebesar Kaisar Surga. Kaisar Agung, yang mengendalikan jalan, telah menjadi sempurna di dunia kecil di dalam tubuhnya. Dia bisa melahirkan roh kelahiran. Kekuatan dunia yang mereka miliki dapat membuat tubuh lebih besar dan lebih kecil dengan bebas. Tangan Kaisar Agung keluarganya kosong dan memegang, seperti jalan di tangannya, berubah menjadi pedang. Jalan diubah menjadi pedang, yang memancarkan cahaya terang. Saat terputus, kekuatan tak berujung berkumpul dan memotong ke arah Luming. Pikiran Luming bergerak, dan energi di tubuh Kaisar Surga meledak dengan gila-gilaan, yang menutupi tubuh Kaisar dengan lapisan sinar matahari, sedangkan pedang batu lebih makmur. Kapan? Luming memotong pedang lain dan bertabrakan dengan Kaisar He. Kali ini kedua orang itu masih gemetaran, mundur, menginjak-injak getaran kehampaan. Namun saat berikutnya, keduanya terus bertabrakan. Kapan? 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 Serangan keduanya sangat sederhana, tetapi setiap gerakan membawa serta kekuatan teror. Jika seseorang bergerak ke bawah, itu akan mengguncang bumi. Jika jatuh ke tanah, aku tidak tahu apa konsekuensinya. Setelah mencapai Kaisar Agung, dia menguasai jalan utama dan kembali ke alam. Itu terlihat sederhana tetapi lebih berbahaya. Dalam sekejap mata, mereka bertarung dalam lusinan jurus, dan sulit membedakan pemenang dari pecundang. Kita harus membuat keputusan cepat. Tenagaku tidak bisa bertahan selama itu. Luming mengubah pikirannya. Menyentuh, menyentuh. Luming menginjak-injak kehampaan dan bergegas menuju Kaisar Agung dari keluarga He, yang kemudian memotong pisau. Tapi kali ini, Luming tidak melawan. Dia berjudi. Dia bertaruh bahwa tubuh Kaisar dapat memblokir serangan itu. Boom! Pedang Kaisar Agung dari keluarganya terpotong parah pada Luming. Tubuh Luming terkejut, tetapi terhalang. Tidak ada jejak di tubuh. Luming sangat gembira. Bagaimanapun, ini adalah tubuh Kaisar Surga. Seberapa kuat Kaisar, seberapa kuat dari Kaisar. Tubuh mereka tentu saja juga kokoh dan abadi. Kaisar umum, bahkan tubuh Kaisar Surga, tidak dapat dipatahkan. Membunuh. Luming mengaum, dan pedang batu itu memotong ke arah Kaisar keluarganya. Tidak baik. Kaisar keluarganya terkejut dan mundur dengan tiba-tiba. Tapi itu masih selangkah terlambat, tubuh tersapu ujung pedang batu, dan ada noda darah. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming meraung, serangannya seperti badai, menuju Kaisar He. Hejiadadi juga melancarkan serangan balik, tetapi Luming benar-benar mengabaikan pertahanannya sendiri, membiarkan serangan Kaisar Hejia menghantamnya, dia hanya perlu menyerang dengan gila-gilaan. Untuk sementara waktu, Kaisar Agung dari keluarga He benar-benar pasif dan dipukuli oleh Luming. Di bawah, banyak orang kuat tingkat kekaisaran dapat melihat perang di udara dalam melalui kehampaan yang luas. Saat ini, satu persatu, satu persatu. Kaisar keluarga He, sebenarnya jatuh tertiup angin, ditekan oleh Luming. Ini sangat kuat, kekuatan Kaisar Surga sangat kuat. Benar-benar sia-sia dikendalikan oleh Luming. Jika dikendalikan oleh Kaisar keluarga kita, bukankah itu akan menyapu dunia?
Yang kuat di keluarga Han serakah di mata mereka. Mereka ingin mengambil tubuh kaisar sebagai milik mereka. Kaisar yang kuat di Yuan Shansheng Yuan sangat gembira. Apa yang terjadi? Pertempuran di sana, bagaimana? Huang Ling bertanya dengan cemas. Di bawah level kekaisaran, tidak ada kekuatan untuk melihat pertempuran di atas. Lu Ming lebih unggul. Kaisar Wuxiang berkata bahwa dia telah menghadapi Kaisar Agung HNGJIA, tetapi belum dimulai. Saat dia melambaikan tangannya, sebuah gambar muncul di udara, yaitu gambar Lu Ming bertarung dengan Kaisar Hejia di udara tinggi. Saat ini, Kaisar Hejia telah sepenuhnya ditekan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Menyentuh. Salah satunya, Kaisar dari keluarga He dibombardir di wajahnya oleh tangan Lu Ming yang lain, yang membuat Kaisar terhempas. Keren-keren. Kalahkan dia bajingan. Huang Li, serta anak muda barbar lainnya, berteriak kegirangan dan riang. Pria kuat keluarganya, terlihat seperti bumi, dengan kejam menyapu mereka ke gurun. Bab 2016, Subscribe Penatua. Apa yang kamu lihat? Selamat bersenang-senang, tumbuh kaisar dari keluarganya dipukuli menjadi kepala babi. Aku ingin merekam semua ini dengan batu sihing. Seorang kaisar agung dipukuli hingga menjadi kepala babi. Ini layak untuk dikoleksi. Mungkin bisa dijual kepada orang lain atau dijual dengan harga tinggi. Huang Li dan yang lainnya balas menatap, lalu mereka benar-benar mengeluarkan batu bayangan dan mencetak gambarnya. Kamu mencari kematian. Orang kuat dari keluarga dia sangat marah. Tapi yang membuat mereka muntah darah adalah banyak orang di tempat kejadian mengeluarkan batu bayangan dan menggosoknya. Di antaranya adalah orang-orang dari keluarga HNGJIA dan orang-orang Dalao Tianzong. Memang, sangat jarang melihat gambar seorang kaisar agung dipukuli di kepala babi. Aku yakin banyak orang akan membelinya dengan harga tinggi. Ini membuat orang-orang di keluarganya terlihat seperti hati babi. Tinggi di udara, Lu Ming memukuli kaisar terbang keluarga, dan kemudian mengejar masa lalu, terus meluncurkan badai ofensif. Dia adalah kaisar keluarga yang hebat. Di tubuhnya, ada putaran dunia yang mengambang. Di dunia ini, kita bahkan dapat melihat beberapa makhluk aneh telah dibiarkan, hidup dan berkembang biak di dalamnya. Kekuatan dunia yang tak berujung dimanipulasi oleh kaisar agung dari keluarganya. Itu terintegrasi dengan jalan langit dan bumi dan berubah menjadi keterampilan membunuh yang mengerikan, membunuh Xiang Lu Ming. Namun, terlepas dari pembelaannya sendiri, Lu Ming bergegas keluar dengan sembrono. Pedang batu itu ditebang, menembus semua kekuatan dunia dan membunuh kaisar agung dari keluarganya. Kedua pria itu bertarung lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Kaisar agung dari keluarganya benar-benar dikalahkan. Lu Ming menemukan cacat dan memotongnya dengan satu pedang. Pedang ini langsung menebas wajah Kaisar He. Dia adalah kaisar keluarga. Jalan mengelilingi seluruh tubuh, dan kekuatan dunia menembus seluruh tubuh. Dia mengatur banyak pertahanan. Tetapi dengan pedang ini terpotong, Kaisar Jia He tampaknya masih tertabrak gunung, dan tubuhnya meledak, memutar ribuan lingkaran di langit. Dia merasakan otaknya berdengung dan jiwanya hampir meledak. Sua. Pada saat berikutnya, Lu Ming bergegas ke kaisar dari keluarganya dan menebas dengan pedang lain. Menyentuh. Sekali lagi, kaisar agung dari keluarganya diledakkan. Namun, Lu Ming tidak menerobos pertahanan kaisar agung dari keluarga He, tetapi membuat pihak lain pusing. Energi yang tersimpan di tubuh kaisar surga masih terlalu sedikit, dan kekuatan serangannya tidak cukup. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Di tubuh kaisar surga, hanya 12% energi yang disimpan. Meski mengandalkan pertahanan yang tak terkalahkan dan mengabaikan pertahanannya sendiri, sulit untuk menembus pertahanan pihak lain. Jika energi yang tersimpan di tubuh Kaisar Tiandi mencapai 20%, Lu Ming akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pertahanan lawan atau bahkan membunuh musuh. Namun, bahkan jika kamu tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain sekarang, kamu juga dapat melakukan pelecehan berat terhadap pihak lain sekali. Sua. Lu Ming bergegas ke kaisar dari keluarga He lagi, dan kemudian menendang dengan keras, menendang wajah pihak lain. Kaisar keluarganya bersenandung dan terbang keluar lagi. Kemudian, Lu Ming menyusul lagi dan terbang ke kaisar lagi. He Jiadadi, seperti bola pada umumnya, diterbangkan oleh Lu Ming. Kaisar Agung. Di bawah, banyak orang kuat di keluarga dia pucat. Dan beberapa penonton tertegun. Adapun banyak orang dengan Lu Ming, mereka sangat gembira. Hahaha, keren, bagus. Pukul wajahnya, ya, keras. Huang Li berteriak dan tertawa, seolah-olah sedang memukuli kaisar keluarga, dan pada saat yang sama dia tidak lupa merekam gambar dengan batu bayangan. Di satu sisi, kaisar dari keluarga Han terlihat agak jelek. Jika Lu Ming bisa mengalahkan kaisar keluarganya dengan keras, tidak bisakah dia juga dipukuli? Tinggi di langit, kaisar dari keluarganya dipukuli berkali-kali, dan otaknya akhirnya sadar. Dia meraung liar, dunia kecil di tubuhnya sepertinya terbakar. Ledakan, ledakan. Dia mulai berjuang keras, melancarkan beberapa serangan mengerikan pada Lu Ming, membombardir Lu Ming, dan akhirnya memaksa Lu Ming mundur. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya,
tergila-gila pada jarak, menghilang dalam sekejap. Kembali. Belakangan, suara Kaisar Agung dari keluarga He datang. Banyak orang kuat dari keluarga He terlihat jelek, tetapi Kaisar dari keluarga He telah pergi, dan mereka hanya bisa mundur. Tiba-tiba, satu persatu, orang-orang Jia berubah menjadi Hongguang dan melarikan diri dalam kekacauan. Dalam sekejap mata, jalan yang ceroboh. Tinggi di langit, mata Luming menatap Kaisar HENGJIA, menunjukkan sedikit kegembiraan. Wajah Kaisar berubah. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Luming dan mengambil kembali pedang Kaisar Surga, atau bahkan tubuhnya. Kembali. Kaisar Agung dari keluarga Heng memberi banyak minuman, dan tubuhnya bergetar dan dia pergi dari sini. Dan tuan dari keluarga Heng melarikan diri ke halaman suci Yuanshan. Pergi. Begitu kekosongan terguncang, sosok Kaisar Tianluo muncul. Tidak mau melihat Luming, dia dan orang-orang Daluo Tianzong pergi sepenuhnya. 3 kekuatan imperialis besar datang dengan gertakan, tetapi ketika mereka pergi, mereka cukup malu. Dan semua ini karena Luming. Ketika aku datang, karena Luming. Ketika aku mundur, itu juga karena Luming. Bahkan Kaisar Lu Xiaoming ditakdirkan untuk dibunuh sebanyak 3 kali. Dan keluarga Heng, juga oleh Luming membunuh seorang kaisar kecil yang kuat. Mengerikan, Luming mengendalikan tubuh kaisar dan dapat menghancurkan kaisar. Sejak itu, tidak ada seorang pun di Yuanshan yang akan menjadi lawannya. Memang benar bahwa Luming akan dapat tumbuh dengan lancar dengan perlindungan tubuh dari Kaisar Tian. Dia adalah putra kekacauan, aku tidak tahu betapa buruknya tumbuh dewasa. Banyak orang berbisik, dan bahkan beberapa kekuatan mulai mempertimbangkan apakah akan berteman dengan Luming. Bagaimanapun, tidak ada keraguan tentang karakter Luming. Terlepas dari keselamatan dan bahaya mereka sendiri, bersama dengan Kaisar Agung, mereka menyegel jalan kosong dari keluarga Dewa Jahat, yang membuat orang merasa sangat baik tentang hal itu. Sekarang, Luming dilindungi oleh tubuh Kaisar Surga. Di masa depan, orang akan tumbuh menjadi orang kuat yang mengerikan. Bahkan jika dia membobol Kaisar Agung, itu bukan tidak mungkin. Secara alami yang terbaik adalah berteman dengan Luming sekarang. Sayang sekali energi yang disimpan sangat sedikit sehingga akan habis sekarang. Pikiran Luming bergerak. Luming keluar dari alis tubuh Kaisar. Kemudian tubuh Kaisar menyusut dengan cepat dan diambil kembali oleh Luming. Energi yang tersimpan di tubuh Kaisar Tiandi hampir habis dalam pertempuran dengan Kaisar Hejia. Kalau tidak, dia tidak keberatan menyalahgunakan Kaisar HENGJIA dan Tianluo. Hanya saja energinya habis, dan Luming Che tidak mengejarnya, jika tidak semuanya akan berakhir. Nyatanya, dia takut dipukuli oleh Luming. Jika dia bertahan sebentar, Luming akan terungkap. Jika Kaisar HENGJIA dan Kaisar Tianluo bergandengan tangan, Luming akan berada dalam bahaya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kaisar Tiandi perlu menyimpan energi untuk mengendalikannya. Beraninya mereka bertarung dengan Luming. Luming mundur ke udara dan berjalan menuju Huang Ling dan mereka. Hahaha, Luming, sangat keren untuk mengalahkannya. Aku baru saja mencetak semuanya. Aku akan punya waktu untuk menikmatinya bersama. Huang Li tertawa dan matanya bersinar. Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Sayang sekali kami tidak membunuh seorang kaisar yang hebat. Luming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bab 2017, Subscribe Penatua. Luming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Banyak orang terdiam. Luming masih ingin membunuh kaisar. Si kecil sangat ambisius, tetapi kaisar tidak mudah dibunuh, kecuali dia memiliki keunggulan kekuatan yang luar biasa. Kaisar Wuxiang juga datang dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, kilatan cahaya, Kong Bo muncul. Kong Bo, kamu baik-baik saja? Luming bertanya. Kong Bo terluka parah, tetapi dia pernah berperang besar dengan Kaisar Tianluo sebelumnya, yang membuat Luming sangat khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kong Bo menunjukkan senyum lembut, dan kembali ke keadaan orang tua di senja hari. Jika bukan karena semua orang yang melihatnya melakukannya, dia akan menjadi kaisar yang mengerikan. Kong Bo tidak tinggal lama. Dia mengatakan beberapa patah kata dan pergi. Belakangan, Kaisar Agung Wuxiang pergi. Mereka semua terluka dan perlu pulih dengan cepat. Huang Li, Huang Ling, Long Chen dan lainnya mengadakan perjamuan besar Luming, yang disebut perayaan. Mereka juga minum anggur dan mengeluarkan batu bayangan untuk menyaksikan Luming memukuli kaisar keluarganya. Dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang datang ke halaman suci Yuanshan untuk mengunjungi Luming. Jelas, semua kekuatan ini ingin berteman dengan Luming. Misalnya, Villa Gunung Xian, Tanah Suci Buyang, dan satu-satunya kuil yang kuat. Luming memiliki tubuh Kaisar Surga dan memiliki kekuatan bertarung tingkat Kaisar. Tidak perlu takut pada Kaisar Dalao. Tentu saja, mereka rela berteman dengan Luming. Ada kekuatan kuat lainnya juga. Wajar jika mereka tidak tahu bahwa tubuh Kaisar Surga bukanlah sesuatu yang bisa digunakan jika ingin menggunakannya. Mereka perlu menyimpan energi, apalagi energi tubuh sudah habis. Luming juga dipersilakan untuk bertemu dengan orang-orang kuat dari banyak kekuatan.
Jika kamu berteman lebih banyak dengan beberapa kekuatan, kamu akan dapat menggunakannya di masa mendatang. Lebih dari setengah bulan berlalu. Kota Tiandi juga sedang dalam perbaikan cepat. Sejak Perang Dunia terakhir, keluarga Han dan keluarga He banyak berkumpul dan tidak terus menduduki wilayah pasukan lain. Banyak kekuatan telah dibangun kembali. Saat ini, Lu Ming juga meninggalkan Yuan Shan Seng Yuan. Begitu mendapat kabar bahwa gedung Viantin telah dibuka kembali, dia langsung bergegas mendekat. Memasuki gedung Viantin, seseorang masih membawa Lu Ming ke sebuah ruangan. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya seorang pria tua dengan rambut putih. Aku ingin bertanya, metode apa yang bisa memadatkan jiwa? Aku punya teman terluka, jiwa terluka. Saat ini, Lu Ming menjelaskan gejala bulan musim gugur secara rinci. Temui hukum kekurangan, sakiti jiwa. Pria tua dengan rambut putih mengerutkan kening. Hati Lu Ming, juga disebutkan, jika gedung Viantin tidak tahu harus berbuat apa, itu benar-benar merepotkan. Setelah setengah cincin, lelaki tua berambut putih itu berkata, sangat sulit untuk memulihkan jiwamu. Bolehkah aku melihat temanmu? Bagus. Lu Ming mengangguk dan melambaikan tangannya, dan Tunku Dayan muncul. Ini adalah Tunku Dayan dari Dayan dan Hall, anak kecil. Kamu adalah Lu Ming, putra kekacauan yang datang ke tempat Yuan Shan yang terkenal. Pria tua berambut putih itu layak menjadi penguasa gedung Viantin. Sekilas dia mengenali Tunku Dayan. Ini generasi muda. Lu Ming Dao, lalu buka kompor Dayan dan tubuh bulan musim gugur ditangguhkan. Sesekali, Lu Ming melelehkan ramuan suci ke dalam tubuh Qiu Yue. Meski setelah sekian lama, wajah Qiu Yue masih kemerahan, seperti biasanya. Bahkan di tubuh Qiu Yue, ada aroma obat yang kuat. Dengan lambaian tangan, lelaki tua berambut putih itu menuangkan tubuh bulan musim gugur dan mengamatinya dengan cermat. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut putih itu menarik kembali kekuatannya. Kehilangan jiwanya serius. Sejauh yang aku tahu, hanya ada satu tempat dan hanya satu jenis harta di kerajaan Yuan, yang dapat membuat jiwanya memadat dan pulih kembali. Pria tua berambut putih itu berkata. Di mana? Harta karun apa? Lu Ming sangat gembira. Selama dia bisa menyembuhkan Qiu Yue, tidak peduli harta apapun yang dia miliki, dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Anak kecil, tidak mudah untuk menyembuhkan gadis kecil ini dengan harta ini. Harta karun itu adalah harta kerajaan sihir super di Tanah Iblis, peti mati sihir kuno. Peti mati sihir kuno. Mata Lu Ming cerah. Ya, peti mati sihir kuno dari kerajaan sihir kuno adalah harta langka di dunia, terutama untuk jiwa. Selama gadis kecil itu dimasukkan ke dalam peti mati sihir abadi, jiwanya dapat dipadatkan dalam waktu sebulan. Namun, peti mati sihir kuno adalah harta kerajaan sihir kuno. Sangat sulit untuk meminjamnya selama sebulan. Pria tua berambut putih itu berkata. Terima kasih banyak. Lu Ming berterima kasih kepada lelaki tua berambut putih dan membayar konsultasi, jadi dia membawa Qiu Yue kembali ke Kuali Dayan. Di zaman kuno, dia harus pergi ke kerajaan iblis, dan lebih cepat lebih baik, lebih awal lebih baik. Semakin lama penundaan, semakin tidak menguntungkan bagi bulan musim gugur. Betapapun sulitnya, dia akan membiarkan Autumn Moon pulih. Setelah meninggalkan Menara Viantin, Lu Ming kembali ke Yuan Shan Seng Yuan, berniat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dan pergi secepat mungkin ke negeri iblis. Namun, ketika dia kembali ke halaman suci Yuan Shan, dia mendengar berita bahwa Kaisar Wuxiang sedang menelepon Tian Jiao, yang pernah berada di halaman suci Yuan Shan sebelumnya, dan sepertinya ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Oleh karena itu, Lu Ming tinggal untuk sementara waktu, dan kemudian pergi setelah Kaisar Wuxiang mengumumkan masalah tersebut. Setelah beberapa hari, Tian Jiao kembali ke Yuan Shan Seng Yuan. Namun, keluarga Heng, dan Tian Jiao dari Daluo Tianzong tidak datang ke sini. Pada hari kelima, Kaisar Agung Wuxiang memanggil orang-orang untuk berkumpul di tempat mereka berkhotbah. Lu Ming dan mereka juga datang ke sini. Kami menemukan bahwa ada ratusan orang yang datang ke sini, yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sua. Begitu kekosongan itu terguncang, sosok Kaisar Wuxiang muncul. Lihat Kaisar. Semua memberi hormat. Kali ini aku memanggilmu ke sini, aku ingin mengumumkan masalah penting. Aku yakin semua orang sangat ingin tahu, mengapa Tian Huo dan 3 orang Tian-Tian membuat halaman suci Yuan Shan. Kaisar Wuxiang berbicara. Orang-orang mengangguk, yang memang menjadi pertanyaan di hati mereka. Ada beberapa alasan utama, salah satunya terkait dengan klan Dewa Jahat. Kampanye sebelumnya hanyalah kampanye lokal. Dewa-dewa jahat tidak pernah menyerang surga dan dunia Yuan. Sekarang, situasi alam surga sangat tidak menguntungkan. Cepat atau lambat dewa jahat akan menyerang Yuanji. Oleh karena itu, pertempuran yang menentukan cepat atau lambat akan pecah. Kaisar Agung Wuxiang berbicara dengan suara berat. Hati mereka tenggelam dan wajah mereka sangat muram. Setelah perang sebelumnya dengan klan Dewa Jahat, semua orang memahami kengerian klan Dewa Jahat, tapi itu hanya kampanye lokal. Jika pertempuran yang menentukan, pihak lain sejumlah besar kaisar, bahkan kedatangan kaisar, lalu bagaimana cara bertarung?
Pada saat itu, aku khawatir tidak hanya Yuan Shan, tetapi juga seluruh Yuanji, tidak dapat menjauh darinya. Aku khawatir mereka semua akan jatuh ke dalam pertempuran sengit. Klik. Lu Ming mengepalkan tinjunya, dia harus cukup kuat untuk melindungi kerabat dan teman-temannya. Dia memiliki rasa urgensi. Bab 2018. Namun, ketika dunia menghadapi krisis, dunia itu sendiri juga akan membuat keadaan bertahan. Kaisar Wuxiang terus menjelaskan. Dunia itu sendiri akan mempertahankan dirinya sendiri. Orang-orang bingung, apakah dunia itu sendiri tidak sadar? Ya, ada spekulasi kuat bahwa dunia itu sendiri sebenarnya sadar, seperti surga atau kerajaan Yuan. Ketika diserang oleh dewa jahat, itu akan membuat keadaan bertahan, dan ruang akan menjadi relatif kokoh dan tidak mudah untuk ditembus. Terobosan. Poin terpenting adalah ketika dunia menghadapi krisis, dunia akan lahir berkelompok. Tianjiao, banyak fisik mengerikan akan muncul berkelompok. Sama seperti sekarang, surga, Yuan, Tianjiao terus muncul. Semua jenis raja, bahkan putra surga, terus muncul. Di masa lalu, itu tidak mungkin sama sekali. Faktanya, ini adalah pertahanan dunia, dan ada begitu banyak Tianjiao. Ketika mereka dewasa, mereka dapat melawan musuh asing, dan ini adalah zaman keemasan sekarang. Kaisar Wuxiang terus menjelaskan, dan semua orang gelisah. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pernyataan seperti itu. Hari ini, Tianjiao sedang berkumpul, para raja berjuang untuk hegemoni, dan semua putra bersaing untuk mendapatkan supremasi. Ternyata itu adalah keadaan pertahanan dunia itu sendiri. Oleh karena itu, kamu adalah harapan masa depan dan harapan untuk melawan dewa-dewa jahat. Oleh karena itu, kami bertiga menciptakan halaman suci Yuanshan, mengumpulkanmu, dan mencoba yang terbaik untuk mengolahmu. Aku harap kamu bisa tumbuh lebih cepat. Tiba-tiba terpikir oleh mereka bahwa inilah alasan mengapa tiga kaisar agung memegang halaman suci Yuanshan. Kaisar benar-benar tanpa pamrih. Beberapa orang menghela nafas, terutama memikirkan Kaisar Tianhuo dan Kaisar Pemburu. Sekarang hidup dan mati mereka tidak diketahui. Beberapa orang cukup sedih. Dibandingkan dengan Kaisar Wuxiang, Kaisar Tianhuo dan Kaisar Huntian, Kaisar Hengjia, Kaisar Hejia dan Kaisar Tianluo sangat tercela dan egois. Tentu saja, ini hanya poin pertama. Poin kedua adalah pertempuran 10 tempat akan segera diadakan. Kali ini dikatakan akan ada peluang besar. Oleh karena itu, kami ingin kamu tumbuh lebih cepat dan merebut kesempatan ini. Wu Xiangda lalu berkata, 10 tempat untuk bertarung. Semua orang tampak bingung. Mereka belum pernah mendengarnya. Pertempuran 10 tempat diadakan oleh banyak kaisar di dinasti Yuan. Itu akan mengumpulkan semua Tianjiao di 10 tempat. Pada saat itu, Tianjiao akan bertarung di garis depan, dan pada saat yang sama, itu juga akan disertai oleh peluang besar. Tujuannya adalah untuk mengolah Tianjiao ini dan membiarkannya tumbuh lebih cepat. Wu Xiangda didao. Hati orang-orang terguncang, dan sulit untuk tenang. Pertempuran 10 tempat akan mengumpulkan semua Tianjiao di 10 tempat. Berapa banyak Tianjiao yang akan ada di 10 tempat? Betapa sengitnya pertarungan Tianjiao. Hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ini adalah pertama kalinya. Pertempuran ini terjadi di tempat takdir Tuhan. Akan ada banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dengan kesempatan besar, itu akan sangat membantu kultivasi kamu. Jika kamu ingin bangkit sebelum perang melawan kejahatan dewa dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri di masa depan, kamu tidak boleh melewatkan pertempuran ini. Suara Kaisar Wuxiang membuat semua orang merasa naik turun. Kaisar, berapa lama pertempuran akan dimulai? Lu Ming bertanya. Lu Ming tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu jika dia ingin menerobos dan melangkah ke puncak. Tapi sekarang, dia masih harus pergi ke negeri iblis untuk menyembuhkan Qiu Yue. 3 tahun kemudian. Wu Xiangda didao. 3 tahun kemudian, ini mendesak. Lu Mingchang menarik napas. 3 tahun kemudian, tanah takdir Tuhan akan berkumpul. Pada saat itu, kamu akan menghadapi arogansi seluruh kerajaan Yuan. Oleh karena itu, jika kamu ingin menonjol dalam pertempuran di 10 tempat dan merebut kesempatan, kamu harus terus-menerus meningkat dalam 3 tahun ini. Kalau tidak, itu mungkin hanya akan menjadi foil. Apakah kamu mengerti? Wu Xiangda didao. Memahami. Kerumunan meraung. Oke, sekarang Lu Ming, Lu Xiang. Kamu tetap tinggal, dan yang lainnya akan mundur. Kemudian, Kaisar Wuxiang menamai sekelompok orang. Setelah itu, beberapa orang pergi, dan puluhan lainnya tetap tinggal. Lu Ming melirik mereka dan menemukan bahwa hampir semuanya adalah raja, hanya sedikit yang bukan raja. Pao Pao, Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan lainnya semuanya ada di sana. Saat ini, ada gelombang di angkasa, dan beberapa sosok muncul. Kongbo, serta Kaisar Suci, Kaisar pada umumnya. Beberapa kaisar besar muncul pada saat bersamaan. Kamu adalah orang paling berbakat di Yuanshan. Dalam 3 tahun terakhir, kami akan mengirimmu ke beberapa tempat aneh. Setiap tempat terkait dengan aturan yang kamu pahami, yang dapat sangat membantumu berlatih. Kaisar Agung Wuxiang kemudian membuka mulutnya. Mata banyak orang cerah.
Tempat yang dipilih oleh Kaisar pasti luar biasa, dan itu pasti sangat membantu kultivasi mereka. Kaisar, aku khawatir aku tidak bisa pergi. Lu Ming mengambil langkah dan mengepalkan tangan. Aku tahu, kamu akan pergi ke negeri iblis. Kaisar mengangguk. Silakan, penting untuk menyelamatkan orang, tetapi jika kamu ingin meminjam peti mati sihir kuno, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Bahkan jika kita maju ke orang-orang di tanah iblis, mereka tidak akan berpengaruh sama sekali. Atau bahkan kontraproduktif. Kong Bodao. Mereka yang berlatih sihir itu sombong, Kaisar Suci bersenandung dengan dingin. Ya. Lu Ming mengangguk. Aku akan mengikuti kakak Lu Ming, Jojo. Gelembung menggantung di leher Lu Ming. Anak kecil, kami akan membawamu ke suatu tempat yang sangat membantu kultivasimu. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Kaisar Agung memandangi gelembung itu. Tidak. Gelembung itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Lu Ming tersenyum pahit dan berkata, Gelembung, pergi berlatih dengan Kaisar. Sampai jumpa lagi. Gelembung adalah tikus roh ruang waktu. Dia memiliki bakat yang unik. Bakatnya bahkan lebih kuat daripada anak Tuhan biasa. Jika dia mengikutinya sepanjang waktu, dia akan membatasi bakatnya. Untuk waktu yang lama, Gelembung mengikutinya, dan kemajuan kultivasinya tidak terlalu cepat. Kali ini, Lu Ming berencana membiarkan Gelembung mengikuti Kaisar untuk berlatih, sehingga dia bisa meningkat lebih cepat. Lu Ming memiliki rasa urgensi. Klan Dewa Jahat tidak tahu kapan itu akan datang. Semuanya harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika perlu menyembuhkan Qiu Yue, Lu Ming akan mengikuti Kaisar untuk berlatih. Tapi Pao Popol tidak tahan kakak Lu Ming, cuit. Gelembung tergantung di leher Lu Ming, kepala kecil bergesekan keras. Gelembung bagus untuk meningkatkan kekuatan, jika tidak di masa depan tidak akan membantu saudara Lu Ming. Lu Ming menyentuh kepala gelembung itu. Tidak, Gelembung harus membantu saudara Lu Ming. Gelembung mengedipkan matanya yang besar dan akhirnya setuju untuk berlatih dengan Kaisar. Yah, aku akan memberimu 3 hari untuk bersiap. Dalam 3 hari, kami akan membawamu pergi. Kemudian, semua Kaisar Agung pergi dari sini satu demi satu. Lu Ming, ayo minum. Huang Li dan yang lainnya datang. Setelah itu, mereka banyak minum, lalu berkumpul di tempat takdir Tuhan untuk bersaing dengan Tian Jiao di wilayah lain. 3 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan kota Tiandi sendirian dengan bulan musim gugur. Bab 2019. Salah satu dari 10 gunung, wilayah tak terbatas. Lu Ming menginjak susunan transmisi, pertama datang ke area transmisi di luar Tanah Suci Buyang, dan kemudian terbang ke Tanah Iblis. Tanah Suci Buyang adalah yang paling dekat dengan Tanah Iblis di antara 9 tempat suci Yuanshan. Setelah terbang lebih dari 10 hari, roh jahat itu berangsur-angsur menjadi kuat. Belakangan, Lu Ming melihat sebuah sungai besar mengalir melintasi bumi. Ini adalah sungai ajaib abadi, yang memisahkan Tanah Yuanshan dan Tanah 10.000 Iblis. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Lebarnya 8.000 mil. Anehnya, air sungai itu berwarna hitam. Hanya ketika kita menyeberangi sungai kita bisa mencapai Tanah Iblis. Lu Ming tidak tinggal, tetapi bangkit dari langit dan terbang ke seberang sungai ajaib. Sungai ajaib kuno penuh dengan roh jahat, yang membiarkan beberapa monster aneh, beberapa di antaranya sangat kuat. Monster-monster ini, penuh dengan roh jahat yang kuat, disebut Warcraft di Tanah Iblis. Dalam proses menyeberangi sungai, Lu Ming menemui beberapa masalah dan beberapa serangan Warcraft, tetapi semuanya dilarikan oleh Lu Ming. Yang paling berbahaya bahkan adalah hiu besar di alam Kaisar Wu. Untungnya, Lu Ming menggunakan pikirannya dan menahan napas. Untungnya, dia terhindar dari masa lalu. 8.000 mil jauhnya, Lu Ming butuh 3 hari untuk menyeberang dan benar-benar sampai ke wilayah Tanah Iblis. Sumber roh jahat yang kuat. Lu Ming menemukan bahwa roh jahat dari Tanah 10.000 Iblis sangat kaya. Magic Ki sebenarnya adalah sejenis energi langit dan bumi. Seorang prajurit dapat menyerap pemurnian, tetapi jika bukan untuk melatih keterampilan sihir, akan sangat sulit untuk menyerap pemurnian, yang jauh lebih lambat daripada menyerap ki asli langit dan bumi. Namun, jika kamu melatih keterampilan sihir, menyerap ki jahat seperti ikan di air, latihan akan lebih cepat. Oleh karena itu, Tanah 10.000 Iblis adalah surga bagi para praktisi. Sebagian besar prajurit di sini adalah praktisi iblis. Tidak peduli aturan apa yang dipahami, ada keajaiban dalam kekuatan suci Zenyuan. Tanah 10.000 Iblis dikenal sebagai Tanah 10.000 Iblis. Di antara mereka, ada 2 yang paling kuat, salah satunya adalah yang kuno. Lu Ming berpikir dan mulai merencanakan perjalanan berikutnya. Ada banyak iblis di Tanah 10.000 Iblis, yang dapat dibagi menjadi iblis rendah, iblis menengah, iblis unggul dan iblis super. Kerajaan sihir kuno adalah negara sihir super dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu lebih kuat dari kekuatan tingkat kaisar besar seperti keluarga dia dan keluarga Hang, dan telah berlalu selama bertahun-tahun tanpa akhir. Memang tidak mudah meminjam harta karun kerajaan sihir kuno. Pertama-tama, kamu harus pergi ke kerajaan sihir kuno dan mengenal pejabat senior kerajaan sihir kuno. Kemudian kamu dapat menemukan cara untuk meminjam peti mati sihir kuno.
Luming mengeluarkan kartu giok, dan kesadaran spiritualnya tenggelam ke dalamnya, dan sebuah peta secara otomatis muncul di benaknya. Ini adalah peta tanah iblis. Ini adalah peta yang diberikan Kaisar Wuxian kepada Luming. Tidak mengherankan jika sebagai kaisar yang kuat, dia memiliki peta tanah iblis. Di peta, batas ribuan negara iblis telah muncul. Luming memperhatikan sebentar, lalu naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Ledakan, ledakan. Segera setelah terbang, Luming mendengar raungan dari depan, dan ada sosok yang berkelahi. Ada lebih dari selusin sosok yang bertarung, iblis berguling, cahaya pisau vertikal dan horizontal. Orang-orang yang bertarung terbagi menjadi dua sisi. Namun, jelas bahwa satu sisi lebih kuat. Jika cahaya pedang menyala, seseorang akan terbunuh. Setelah beberapa saat, semua orang di satu sisi terbunuh. Anggota parti lainnya, semuanya mengenakan jubah hitam, membawa pisau ajaib, tatapan galak, penuh warna garang. Karena pengaruh ki jahat, orang yang berlatih sihir menjadi sangat aneh. Beberapa orang kejam, yang lain kejam, tetapi mereka memiliki satu kesamaan. Orang yang memperbaiki iblis tidak akan berhati lembut dan tegas dan kejam. Singkirkan cincin penyimpanan orang-orang ini, cepat. Salah satu pemimpin minum dan menyimpan cincin penyimpanan dari mereka yang terbunuh. Komandan, ada anak laki-laki di sana. Seseorang melihat Luming, mata dingin, ke arah Luming. Hei, penghasilannya banyak, bunuh dia. Kepala pria itu mencibir. Sua, sua. Tiba-tiba, Luming dikelilingi oleh 7 atau 8 pria besar berbaju hitam. Nak, serahkan cincin penyimpanan di tubuhmu, kamu bisa menjaga seluruh tubuhmu. Seorang pria besar berbaju hitam berkata dengan dingin. Luming sedikit menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, dia baru saja datang ke negeri 10.000 iblis dan bertemu dengan perampokan. Sebelum dia datang, dia telah mendengar bahwa tanah iblis sangat kacau. Sebagian besar orang yang berlatih iblis agresif. Mereka tidak setuju satu sama lain untuk bertarung. Itu adalah praktik umum. Hari ini, aku melihat bahwa itu benar. Namun, orang-orang ini, yang terkuat, hanya mengetahui tanah suci. Yang lainnya semuanya setengah orang suci. Terlalu banyak bagi mereka untuk merampoknya. Pergilah. Luming banyak minum, dan nafas tanah suci menyembur keluar. Nafas yang mengerikan membuat 7 atau 8 pria besar berbaju hitam terlihat gila. Suci, suci. Tolong maafkan aku, Tuan. Kami tidak tahu Gunung Tai. Kami akan segera keluar dari sini. Ada 7 atau 8 pria besar, dan wajah mereka sangat ketakutan sehingga mereka hampir mati ketakutan. Di sini, itu hanya ujung dari tanah iblis. Umumnya, tidak akan ada master. Bagaimana mereka bisa begitu sial bertemu dengan seorang pemuda yang tampaknya adalah yang suci? Mereka lari dan menghilang. Luming memiliki senyum tipis. Dia terlalu malas untuk memulai dengan pencapaian orang-orang ini. Hal seperti itu, tapi Luming ke negeri 10.000 iblis hanyalah sebuah episode kecil. Dia terus terbang, tetapi yang membuat Luming kecewa, setiap kali dia lewat, dia akan menghadapi perampokan, dan beberapa orang masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Luming, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh Luming. Setelah itu, selama penerbangan, Luming menunjukkan prestasinya di Tanah Suci. Banyak perampok merasakan prestasinya dan melarikan diri. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, Luming melewati beberapa negara iblis tingkat rendah dan menemukan bahwa hampir semuanya saling bertarung dan bertarung satu sama lain. Yang lebih menyedihkan bagi Luming adalah bahwa iblis tingkat rendah ini tidak memiliki susunan transmisi, jadi mereka hanya bisa mengandalkan terbang. Setelah terbang selama beberapa hari, Luming melirik gunung ajaib yang luas, dan berhenti. Ia menemukan sebuah lembah yang penuh keajaiban dan mencengangkan. Ki jahat yang begitu kuat hanya membuat tubuh Kaisar Surga menyerap energi. Luming berpikir. Sekarang, energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Surga hampir kosong dan membutuhkan banyak energi untuk melengkapinya. Ini adalah kerajaan iblis kuno. Itu berbahaya dan tidak diketahui. Semakin kuat, semakin baik dia. Jika energi tubuh Kaisar bisa mencapai 10% lagi, genggamannya akan jauh lebih besar. Saat dia bergerak, Luming pergi menuju lembah. Mengaum. Begitu Luming mendekati lembah, terdengar raungan binatang buas. Beberapa serigala hitam datang untuk membunuh Luming. Budidaya tanah suci yang agung. Hati Luming bergerak, beberapa serigala raksasa ini, semuanya memiliki kekuatan tingkat Santo Agung. Ledakan. Luming mengepalkan tinjunya, beberapa serigala raksasa berteriak. Mereka dipukul dan terbang keluar. Mereka jatuh ke tanah dan sulit untuk bergerak. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, terjadi kerusuhan di lembah dan terdengar suara gemuruh. Bab 2020. Di lembah, mengaum, seolah-olah ada ratusan binatang buas. Pada saat yang sama bumi berguncang, seperti ribuan pasukan, menuju lembah di luar. Yang terkuat bukanlah Kaisar Zun. Luming tersenyum di sudut mulutnya dan melangkah ke lembah. Di depan mereka, sekelompok serigala raksasa bergegas menuju Luming.
Setidaknya ada ratusan di antaranya, termasuk yang ada di Tanah Suci Ming, yang ada di Tanah Suci Agung, dan beberapa di Tanah Suci. Seekor serigala raksasa berwarna hitam seluruhnya, memancarkan roh jahat yang kuat, dan matanya dipenuhi dengan roh yang ganas ini, dan dia menuangkan ke arah Luming. Membunuh. Mari kita coba lebih lama. Wah, wah, wah. Tombak menembus udara untuk membunuh dan memotong, dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Tiba-tiba, seekor serigala dipaku ke tanah. Apakah itu Tanah Suci, atau Santo Agung Ming Seng, itu sama saja, satu gerakan, pembunuhan kedua. Dalam sekejap, puluhan serigala dipaku sampai mati. Bentuk tubuh serigala raksasa lainnya, mau tidak mau stagnasi, berhenti. Ketika dia sampai di Tanah Suci, serigala itu secara alami sangat cerdas. Saat ini, melihat Luming, dia ketakutan. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Luming minum dengan dingin. Matanya seperti dua pusaran air gelap. Luming menunjukkan keajaiban jiwanya. Saat ini, di mata banyak serigala raksasa, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh, membunuh semua manusia. Serigala lainnya mundur perlahan. Mengaum. Pada saat ini, raungan datang dari kedalaman lembah, dan seluruh lembah berguncang hebat. Luming melihat ada sebuah gua besar jauh di dalam lembah. Saat ini, seekor serigala besar keluar dari lembah. Serigala raksasa ini tingginya 100 meter, seperti bukit. Seluruh tubuhnya gelap, seperti pengecoran besi dan baja, roh jahatnya sangat kaya. Menjadi kaisar. Serigala raksasa ini memiliki ranah kaisar semu. Luming merasakannya sebelumnya. Jelas, serigala raksasa ini adalah raja dari kelompok serigala raksasa ini. Ia melangkah keluar dan menyapu serigala dengan dingin, membuat serigala raksasa lainnya sedikit gemetar dan merangkak ke bawah. Teran, cari kematian. Raja serigala raksasa menatap Luming dan mengeluarkan suara dingin. Saat berikutnya, Raja serigala raksasa menendang dengan keempat kakinya, dan tubuh besarnya mengalir ke Luming, membuat bayangan besar. Dalam sekejap, serigala menerkam Luming, mencakar seperti pisau, dan meraih Luming. Luming tersenyum tipis, dan kekuatan suci melonjak. Tubuhnya tiba-tiba keluar, seperti seberkas cahaya. Ini sangat cepat. Sua. Saat berikutnya, Luming pergi ke atas kepala serigala dan memukulnya dengan tinju. Ledakan. Pukulan ini langsung mengenai kepala serigala raksasa. Serigala mengerang, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Tanah berguncang dan lembah meraung terus-menerus. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Mengaum. Luming tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk pukulan ini, jadi serigala itu tidak mati. Dia meraung dan berjuang dengan liar. Luming satu kaki, serigala meratap, kepalanya kembali membentur tanah, membentur lubang besar. Terus berjuang dan bunuh kamu. Jalan dingin Luming, di sekujur tubuh, dipenuhi dengan kesempatan membunuh yang tak tertandingi. Raja serigala raksasa menggigil. Dia tahu bahwa dia jauh dari lawan Luming. Mudah bagi Luming untuk membunuhnya. Apa yang akan kamu lakukan, Bung? Tanya Raja serigala. Aku akan berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu, aku akan pergi, dan kamu akan tetap di luar. Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuh kalian semua, dan aku juga bisa berlatih di sini. Saluran dingin Luming. Apakah kamu benar-benar pergi setelah beberapa saat? Tanya Raja serigala raksasa. Omong kosong, siapa yang mau tinggal di tempat miskin ini? Luming membuka mulutnya dan melangkah ke gua jauh di dalam lembah. Di gua itu, roh jahat berguling dan sangat kaya. Raja serigala raksasa meraung beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil serigala dan tetap berada di luar lembah. Sungguh roh jahat yang kuat. Luming masuk ke dalam gua, mengangkat alis, roh jahat di sini lebih kuat dari yang dia bayangkan, hampir menjadi intinya. Nah, itu buah ajaibnya. Tiba-tiba, Luming melihat sebuah dinding di dalam gua, tumbuh di pohon kecil ini, di mana terdapat 3 buah berwarna gelap. Luming secara alami menonton sejumlah besar buku dan catatan kuno Dayan dan Hall. Dia akrab dengan berbagai bahan obat berharga, bahan alami dan harta karun, dan mengenali buah itu sekilas. Buah Muyuan, buah yang langka dan berharga, sangat bermanfaat bagi mereka yang berlatih sihir. Mengambilnya dapat memurnikan ki jahat dan meningkatkan kekuatan. Namun, ketiga buah sumber sihir ini jelas belum sepenuhnya matang, tetapi tampaknya mereka tidak jauh dari kedewasaan. Menurut catatan, hanya tempat di mana roh sihir yang sangat kuat dapat tumbuh. Buah sumber sihir dapat dibiarkan di sini. Luming berpikir sendiri, dan kemudian melihatnya di dalam gua. Gua itu sangat besar dan mengarah ke sana sepanjang jalan. Luming Sun masuk ke dalam gua. Segera, dia tahu. Kolam kecil, air kolam hitam pekat seperti tinta, keluar gelembung terus-menerus. Perairan ini penuh dengan roh jahat. Ini kolam ajaib. Ada kolam ajaib di sini. Pantas saja roh jahat begitu kuat. Luming terlihat bahagia. Kolam ajaib, tempat kelahiran ki ajaib, akan memiliki aliran gas ajaib yang terus-menerus. Meskipun ini hanya kumpulan sihir kecil, ini berisi ki jahat yang sangat kuat.
Pantas saja bisa menghasilkan buah sumber ajaib. Pantas saja akan ada sekelompok serigala raksasa yang menjaga di sini. Saat pikiran bergerak, tubuh Kaisar Surga muncul di sini. Saat ini, Luming memanipulasi tubuh Kaisar Langit dan mulai menyerap ki jahat. Ki ajaib di sini sangat kaya, yang lebih baik daripada penyerapan langsung dari batu asli. Di sekeliling ki iblis, tergila-gila pada tubuh Kaisar Surga berkumpul, menjadi energi tubuh disimpan. Dengan cara ini, waktu berjalan dari hari ke hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan energi tubuh Kaisar telah mencapai sekitar 3%. Kecepatan ini sangat cepat, butuh Luming lebih dari setengah tahun untuk menyimpan hingga 12% energi Kaisar Tian. Pada hari ini, di luar lembah, sekelompok orang datang. Orang-orang ini, membawa pedang sihir, penuh dengan semangat ganas, dan mata mereka berputar seperti pedang. Hitung hari, buah sumber ajaib di sini akan matang, saatnya memetiknya. Pria besar pertama berbicara. Dia harus memiliki nafas yang kuat. Namun, tidak mudah menghadapi sekelompok serigala iblis di lembah ini. Ada juga kemanusiaan. Apa yang sulit dilakukan? Kelompok serigalamo ini hanya memiliki satu serigalamo di wilayah kuasi Kaisar, tapi kami memiliki 3 calon Kaisar, cukup untuk memusnahkan kelompok serigala jahat ini. Pria terkemuka berbicara dengan dingin. Bagus, tunggu sebentar lagi, dan kita akan masuk. Calon Kaisar lainnya berbicara. Orang-orang ini menunggu di luar lembah. Tapi aku tidak tahu, di kejauhan di langit di awan, ada juga sekelompok orang yang melihat mereka. Bab 2021. Tuan muda, kamu berasal dari Gunung Pedang Ajaib. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Di awan, seorang lelaki tua bertanya kepada seorang lelaki muda. Pemuda itu, mengenakan pakaian kerajaan, memiliki rasa martabat di antara kedua alisnya. Itu tidak mudah dilakukan. Saat orang-orang dari Gunung Pisau Ajaib dan serigala raksasa di lembah bertarung lebih dulu, kita bisa meraup untung. Pria muda itu tersenyum tipis. Pendapat bagus, Tuan muda. Pemuda di sebelahnya segera memberinya banyak sanjungan, yang membuatnya sangat berguna. Dalam sekejap waktu, setengah hari lagi berlalu. Lakukan. Di mulut lembah, pemimpin Gunung Pisau Ajaib melambaikan tangannya, lalu tubuhnya melintas, dan mereka bergegas ke lembah. Mengaum, mengaum. Begitu mereka bergegas ke lembah, mereka ditemukan oleh serigala raksasa di lembah. Tiba-tiba, ratusan serigala raksasa, dipimpin oleh Raja Serigala Raksasa, membunuh orang-orang di Gunung Pisau Ajaib. Sua, sua. Di Gunung Pedang Ajaib, 2 calon kaisar membunuh Raja Serigala Raksasa, sementara yang lain akan menjadi kaisar, bersama dengan orang lain di Gunung Pedang Ajaib, membunuh serigala raksasa lainnya. Di lembah, tiba-tiba terjadi huru-hara. Meskipun jumlah orang di Gunung Pisau Ajaib lebih sedikit, kekuatan mereka jelas lebih kuat. Mereka yang datang ke sini, setidaknya, adalah pencapaian dari Tanah Suci yang agung, dan setengahnya berasal dari Tanah Suci. Di bawah kepemimpinan calon kaisar, sejumlah besar serigala raksasa terbunuh. Di bawah pengepungan 2 calon kaisar, Raja Serigala Raksasa benar-benar dikalahkan. Luming secara alami mendengar berita di luar. Namun, mata Luming berkedip sejenak. Alih-alih keluar, Luming terus mengendalikan tubuh Kaisar Surga dan menyerap ki jahat. Segera, suara perang di luar berangsur-angsur memudar. Di bawah pengepungan 2 calon kaisar, Raja Serigala Raksasa dipotong oleh pemimpin pihak lain tanpa banyak ketegangan. Sebagian besar serigala lainnya terbunuh, dan sisanya melarikan diri. Haha, buah sumber ajaib. Di mata pemimpin Gunung Pedang Ajaib, dia melihat ke gua tempat Luming berada. Hanya karena kamu ingin mendapatkan buah Moyuan. Saat ini, suara dingin datang dari luar lembah. Kemudian, tubuh mereka melintas. Sekelompok orang bergegas ke lembah. Itu adalah kelompok yang telah berada di awan sebelumnya. Kepala Gunung Pedang Ajaib mengubah wajahnya. Matanya menyapu anak muda dan yang lainnya, menunjukkan jejak kewaspadaan. Dia berkata, siapa kamu? Apakah kamu tahu ini? Token hitam muncul di tangan pemuda itu. Begitu orang-orang di Gunung Pisau Ajaib melihat token ini, wajah mereka berubah dengan liar. Kamu adalah orang-orang dari Kerajaan Iblis Kuno. Pemimpin Gunung Pedang Sihir berteriak. Kerajaan Iblis Kuno adalah negara super ajaib. Tahukah kamu, hanya ada 2 di seluruh negeri yang terdiri dari 10.000 iblis dan iblis super. Masing-masing kuat dan menakjubkan. Itu adalah Tuan yang nyata, dan bukan itu yang bisa mereka tolak. Ternyata itu yang kuat dari Kerajaan Iblis Kuno. Maaf, karena kamu menyukai buah Moyuan, kami akan memberikannya kepadamu. Pemimpin Gunung Pedang Ajaib memiliki senyum jelek di wajahnya, dan dia sangat tidak mau. Biarkan, mengapa kamu harus melepaskanku? Yang aku inginkan adalah mengambilnya dan membunuh semua sampah. Suara ketidakpedulian pemuda itu terdengar. Membunuh. Orang-orang di sekitar tuan muda itu segera membunuh orang-orang di Gunung Pisau Ajaib. Pergi, keluar. Pemimpin Gunung Pedang Sihir meraung dan berubah menjadi pedang sihir. Dia ingin bergegas keluar. Tapi saat berikutnya, 2 sosok di depannya. Kaisar Zun, 2 sosok,
adalah Kaisar Semu. Yang membuatnya putus asa, dua calon kaisar gunung pisau ajaib lainnya berada dalam situasi yang sama seperti dia, dan dihalangi oleh dua calon kaisar. Jumlah master yang dibawa oleh Tuan Muda luar biasa. Setidaknya ada 6 dari mereka. Kami telah melepaskan buah sumber sihir. Mengapa kamu ingin membunuh mereka semua? Pemimpin Gunung Pedang Sihir mengaum. Hahaha, ini konyol. Aku lahir di negeri iblis dan mengajukan pertanyaan seperti itu. Bunuh. Tuan Muda banyak minum, dan anak buahnya membunuh orang-orang di Gunung Pedang Ajaib satu demi satu. Pemuda yang dibawa oleh Tuan Muda itu jelas lebih kuat. Tiba-tiba, orang-orang dari Gunung Pisau Ajaib terbunuh satu demi satu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Segera setelah itu, orang-orang dari Gunung Pisau Ajaib melangkah ke jejak serigala raksasa sebelumnya, bahkan lebih buruk dari serigala raksasa itu. Tak satu pun dari mereka melarikan diri dan tinggal di sini. Di negeri iblis, bertarung seperti ini adalah hal yang normal. Apalagi saat bertemu harta karun, pertarungannya lebih tragis. Oleh karena itu, penanaman sihir di tanah 10.000 iblis umumnya lebih efektif. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, aku khawatir efektivitas tempurnya lebih baik daripada orang-orang di Yuanshan. Tuan Muda menyingkirkan cincin penyimpanan orang-orang di Gunung Pedang Ajaib. Dia tersenyum dingin dan tidak peduli. Kemudian dia membawa orang-orang itu dan berjalan menuju gua. Saat mereka masuk ke dalam gua, mata mereka cerah. 3 buah ajaib itu belum matang, tapi akan matang dalam waktu setengah jam. Seorang lelaki tua menghakimi. Yah. Kok roh jahat di sini mengalir ke dalam gua. Tiba-tiba, beberapa orang menemukan masalah. Roh jahat di sini telah berkumpul menuju gua. Ini jelas tidak normal. Mereka pernah mengirim orang kuat untuk menjelajah. Mereka tahu bahwa ada kolam ajaib jauh di dalam gua, dan roh jahat harus disebarkan keluar sepanjang waktu. Ada seseorang di sana. Sebuah ide muncul di benak aku. Terutama anak kecil, di matanya memancarkan sinar pembunuhan. Pergi dan lihat. Tuan Muda berbicara dengan acuh tak acuh, dan orang-orang berjalan menuju gua. Segera, mereka datang ke tempat kolam ajaib dan melihat Luming. Ki jahat yang bergulir terus-menerus menyatu ke arah tubuh Kaisar Surga. Setelah lebih dari 10 hari penyerapan, ki ajaib dari kolam ajaib hampir mengering. Pria batu ini sangat luar biasa sehingga dia dapat menyerap ki jahat terus-menerus. Roh sihir dari kolam sihir hampir mengering. Itu tidak bisa diserap oleh manusia batu ini. Itu adalah harta karun. Ada banyak diskusi. Di mata Tuan Muda itu, ada secercah keserakahan. Nak, kamu berani diam-diam menyerap roh jahat di sini. Kamu benar-benar mencari kematian. Pria muda itu berbicara dengan dingin. Pada saat ini, Luming membuka matanya, menyapu sesuka hati, mengucapkan sepatah kata, keluar dari sini. Ini membuat wajah pemuda itu suram. Nak, kamu ingin mati, Tuan Muda, aku akan membunuhnya. Jalan Han yang bagus di Tanah Suci. Bunuh dia dulu, dan lihat rahasia apa yang dia miliki. Tuan Muda berkata. Memahami. Pria hebat di Tanah Suci itu menganggukkan kepalanya, lalu menggerakkan tubuhnya seperti elang yang menerkamnya. Dia menerkam Luming dengan cakarnya seperti pisau. Kecepatannya luar biasa. Membunuh. Luming tiba-tiba meminum suara, dan menembakkan 2 lampu pedang ke matanya, dan bergegas ke tubuh orang hebat di Tanah Suci. Pria hebat di Tanah Suci menjerit, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Setelah 2 kejang, dia kehilangan napas. Mati. Wajah pemuda itu berubah. Dengan minuman besar, seorang ahli di Tanah Suci akan mati. Apa artinya ini? Hati-hati anak muda, ini tidak mudah. Seorang calon kaisar memiliki wajah yang berat. Bab 2022. Tidak mudah. Berapa umurnya? Seberapa kuat dia? Bisakah dia lebih baik dari Kaisar Sun? Biarkan dia berlutut di depanku seperti anjing dan memohon belas kasihan. Pria muda itu meraung. Membunuh. Saat suara pemuda itu turun, anak buahnya melangkah maju satu demi satu, dan nafas yang kuat menekan Luming. Ini jalan buntu. Luming menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi sekarang, iblis masih ingin berhenti. Dengan lambaian tangannya, tubuh kaisar dibawa pergi, dan Luming berdiri dengan nafas yang kuat. Tapi mengolah Tanah Suci, mati untukku. Seorang calon kaisar minum dengan dingin, tubuhnya seperti sambaran petir, bergegas ke Luming. Dia cepat, tapi Luming lebih cepat dan menunjukkan. Ini menunjukkan bahwa ruang itu mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, seolah-olah ruang itu akan ditembus secara umum. Semua serangan dan pertahanan Kaisar Sun sangat rapuh. Tidak. Ketika Kaisar melihat jari Luming membesar di depan matanya, dia ketakutan dan ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa itu sudah terlambat. Puff. Jari Luming menunjuk ke tengah alis pria itu, dan kekuatan yang mengerikan ditransmisikan, dan kepala pria itu langsung ditusuk. Jiwanya, dalam pukulan ini, menghilang. Tak hanya itu, kekuatan jari dengan segumpal darah, terus menembak balik, dan terus menembus beberapa orang. Mendesis, mendesis. Sisanya menghirup udara dingin, dan wajah mereka berubah dengan liar.
Membunuh calon kaisar dengan satu gerakan per detik terlalu menakutkan. Ayo kita lakukan bersama, ayo lakukan bersama. Pria muda itu meraung liar. Ledakan, ledakan. Semua orang pecah. Setidaknya 7 akan menjadi kaisar, serta beberapa orang suci, melancarkan semua jenis serangan dan pergi ke arah Lumingan. Bersenandung. Pada saat ini, sebuah lingkaran cahaya muncul di Luming, cahaya kekacauan. Ini adalah cahaya hukum. Cahaya kekacauan, pria ini adalah anak kekacauan. Anak kekacauan. Banyak orang berteriak ngeri, itu luar biasa. Mereka bertemu dengan seorang pemuda di sini, yang merupakan putra kekacauan dan memurnikan cahaya kekacauan. Luming dikelilingi oleh cahaya kekacauan. Serangan di sekitarnya tidak berpengaruh sama sekali. Mereka semua terhalang oleh cahaya kekacauan. Luming bergerak, bergegas kedua kaisar, dan menunjukkan 2 jari berturut-turut. Puff, puff. Keduanya akan menjadi kaisar, melangkah ke jejak yang sebelumnya, tertusuk oleh kekuatan jari dan jatuh di sini. Pergi-pergi. Puan muda, ayo pergi. Orang-orang lainnya, raungan ketakutan, berani terus bertarung dengan Luming. Anak-anak kekacauan, yang memurnikan cahaya hukum, terlalu mengerikan. Mereka tidak bisa menjadi saingan sama sekali, hanya menyisakan satu jalan buntu. Pada saat ini, anak kecil, yang ketakutan, ditarik oleh calon kaisar dan berlari keluar dengan liar. Tinggalkan semuanya. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Di antara bentuk tubuhnya dan kilatan, dia menunjuk 1 jari lagi, dan calon kaisar lainnya terbunuh. Kecepatan Luming secepat listrik. Setiap kali dia menunjukkan, dia bisa membunuh calon kaisar. Kaisar semu biasa, menghadap Luming, hanya terbunuh dalam hitungan detik. Di antara mereka, hanya ada 7 pemuda yang dibunuh oleh Lu Ximing. Wah, wah. Kali ini, Luming langsung menunjuk puluhan jari. Langit penuh bayangan, langit penuh kekuatan. Kekuatan jari vertikal dan horizontal, dan orang-orang lainnya jatuh ke sini satu persatu. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak memiliki belas kasihan. Terlebih lagi, orang-orang ini tampaknya memiliki asal-usul yang tidak biasa. Luming telah datang ke negeri 10.000 iblis. Jika orang-orang ini diizinkan pergi, mereka pasti akan membalas, yang sangat tidak menguntungkan bagi rencana Luming. Jadi, bunuh saja. Satu persatu, sosok-sosok itu jatuh, dan tak lama kemudian, Tuan Muda dan Kaisar yang akan ditinggalkan. Saat ini, wajah pemuda itu sangat putih sehingga tidak ada warna darah sedikitpun. Meskipun Kaisar Zun membawanya keluar dari gua, mereka masih dicegat oleh Luming di lembah. Jangan bunuh aku dari kerajaan iblis kuno. Membunuhku tidak ada gunanya bagimu. Pria muda itu meraung. Tidak baik bagiku untuk tidak membunuhmu. Luming berkata dengan dingin, dan kemudian menunjukkan bahwa jari perampok besar yang kacau terbentuk dan berguling ke arah pangeran muda dan kaisar terakhir. Anak kecil itu meraung dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Dia sebenarnya memiliki kultivasi paling suci. Terlebih lagi, tubuh roh adalah tubuh roh kelas 1. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kebanggaan surga yang langka. Selain itu, dia juga mengeluarkan sepotong prajurit kaisar dan mencoba melawannya. Jelas, identitas orang ini sangat tidak biasa. Itu bukan waktunya untuk tinggal. Perampokan kacau mengacu pada penghancuran dan passing, dan perlawanan kedua orang itu sia-sia. Di bawah jari perampok kekacauan, abu terbang menjauh. Selanjutnya, sosok Luming melintas dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan orang. Tentu saja, ada juga prajurit kekaisaran anak muda, yang juga dihentikan oleh Luming. Kemudian Luming menunggu di sini selama setengah jam. Setengah jam kemudian, buahnya sudah matang. Luming melepas buah dan daunnya. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Siapa tahu jika kekuatan di belakang pihak lain akan menemukannya. Bagaimanapun, ki jahat dari kolam ajaib hampir terserap. Energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Tiandi mendekati 4%, yang merupakan hasil panen yang luar biasa. Setelah itu, Luming terbang dengan seluruh kekuatannya menuju kerajaan iblis berukuran sedang terdekat. Kerajaan iblis menengah, harus ada susunan transmisi. Tanah 10.000 iblis memiliki wilayah yang luas, yang tidak lebih kecil dari tanah Yuanshan. Butuh waktu lama bagi kita untuk terbang ke kerajaan iblis kuno dengan terbang sendirian. Setelah beberapa hari, Luming berhenti terbang lagi. Karena di depan, ada lampu merah hitam ungu, terbang ke arah ini dengan sangat cepat. Di kejauhan, Luming juga dapat melihat bahwa dia adalah wanita cantik dengan penampilan cantik. Mengenakan rok ungu ketat, dia menunjukkan sosoknya yang panas. Ini adalah wanita yang penuh godaan. Namun saat ini, wanita itu sedikit panik, terbang dengan cepat. Wah, wah. Di belakang wanita itu, ada lampu pelangi yang menembus langit dan terbang ke arah wanita itu. Jelas, wanita ini sedang dikejar. Pada saat ini, wanita cantik itu juga melihat Luming, dia terus terbang ke Luming dan berkata, bantu aku memblokir orang-orang itu di belakang, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk.
Meski ekspresinya sedikit ketakutan, masih ada nada dingin dan bangga dalam suaranya. Mendengarkan telinga Luming, dia sepertinya menyuruhnya melakukan sesuatu. Luming mengerutkan kening, sosoknya melayang kembali, terbang ke arah lain, dan membuka jarak dengan wanita cantik itu. Dia tidak berhubungan dengan wanita itu, dan dia tidak ingin ikut campur. Kamu bantu aku dengan cepat, aku pasti punya banyak hadiah, kamu butuh apa saja, buka saja mulutmu. Melihat Luming mundur, wanita muda itu berseru dengan cemas. Bab 2023. Wanita muda itu sedang dikejar oleh musuh saat ini. Meskipun Luming terlihat sangat muda dan mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, selama dia bisa melawan untuk sementara waktu, dia akan lebih mungkin untuk melarikan diri. Maaf, aku tidak punya kekuatan untuk membantumu. Luming menggelengkan kepalanya, tubuhnya mundur lebih cepat, dan dia membuka jarak dari wanita cantik itu. Melihat Luming tidak mau membantunya, wanita cantik itu hanya bisa menggigit giginya dan terbang ke arah lain. Sebelum pergi, dia menyapu Luming beberapa kali dengan kebencian, seolah menyalahkan Luming karena tidak membantunya. Luming menyentuh hidungnya, tujuannya adalah pergi ke kerajaan iblis kuno, tetapi dia tidak ingin usil. Dalam sekejap mata, wanita cantik itu menghilang di depan matanya, dan mereka yang mengejarnya dari belakang juga dengan cepat mengejarnya. Ini hanya sebuah episode untuk Luming. Dia melanjutkan perjalanannya dan terbang ke kerajaan iblis berukuran sedang terdekat. Butuh beberapa hari baginya untuk sampai ke pinggiran ibu kota kerajaan iblis menengah. Kerajaan iblis berukuran sedang ini memiliki susunan transmisi. Kemana kamu pergi? Seorang pria besar yang mengelola susunan transmisi bertanya pada Luming. Aku ingin pergi ke ibu kota kuno kerajaan iblis. Lu Mingdao. Ibu kota kerajaan kuno telah pergi ke neraka. Nak, bukankah kamu berasal dari tanah iblis? Jika kamu ingin pergi ke ibu kota kerajaan iblis kuno, kamu harus pergi ke kerajaan iblis kelas 1 dan pergi dari kelas 1. Kerajaan iblis. Pria parubaya. Dan aturannya. Luming sedikit terdiam. Sepertinya dia hanya bisa pergi ke kerajaan iblis kelas 1, dan kemudian dia akan pergi ke ibu kota kuno kerajaan iblis. Yah, aku akan pergi ke kerajaan iblis kelas 1. Lu Mingdao. Kerajaan iblis superior terdekat adalah kerajaan Yuluo. Aku sarankan kamu pergi ke kerajaan Yuluo dulu. Pria parubaya. Ya terima kasih banyak. Luming mengepalkan tinjunya, membayar biaya transmisi, dan kemudian menginjakkan kaki di susunan transmisi. Saat berikutnya, Luming menghilang dari susunan transmisi dan pergi ke tempat lain. Begitu Luming keluar dari susunan transmisi, dia telah datang ke kerajaan sihir Yuluo. Ini adalah Akropolis di luar ibu kota kerajaan Yuluo. Negara sihir Yuluo adalah salah satu dari 10 negara sihir teratas di tanah 10.000 iblis. Ini sangat kuat, lebih baik aku pergi ke ibu kota kerajaan iblis Yuluo terlebih dahulu dan menanyakan tentang kerajaan iblis kuno. Luming berpikir. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan dan kekuatan dari 10 negara iblis teratas itu kuat. Luming hanya bisa melihat kekuatan pasukan teratas di tanah 10.000 iblis. Dengan cara ini, dia juga bisa menilai kekuatan keseluruhan dari tanah 10.000 iblis. Di sisi lain, bahkan jika dia pernah ke ibu kota kuno kerajaan iblis, dia memiliki mata hitam dan tidak tahu bagaimana memulainya. Dia tidak bisa langsung pergi ke ibu kota kerajaan iblis kuno dan berteriak untuk meminjam peti mati sihir kuno. Bagus jika orang lain tidak membunuhnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Memikirkan hal ini, Luming tidak pergi ke ibu kota kuno kerajaan iblis, tetapi terbang ke ibu kota kerajaan Yuluo. Ibu kota kerajaan Yuluo ini sangat megah, dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Apakah itu tembok kota atau bangunan di dalamnya, kebanyakan terbuat dari sejenis batu hitam, penuh dengan makna yang mendominasi. Luming berjalan di jalan negara sihir Yuluo dan menemukan bahwa ada banyak master di sini. Satu demi satu, mereka memancarkan ki jahat. Luming melihat mereka secara diam-diam dan menemukan bahwa ada banyak tempat suci dan banyak yang akan menjadi kaisar. Bahkan, kita bisa melihat orang-orang berkuasa berjalan di jalanan. Luming menemukan bahwa kualitas master dari tanah 10.000 iblis lebih tinggi daripada tanah Yuanshan. Nak, ini kamu. Tiba-tiba, suara dingin dan bangga terdengar. Pada saat yang sama, nafas dingin menyelimuti Luming. Luming mengerutkan kening. Suara itu jelas ditujukan padanya, tetapi dia baru saja datang ke kerajaan Yuluo, tetapi dia tidak mengenal siapapun. Luming mengikuti arah suara dan melihat ke satu sisi. Apakah itu dia? Luming tertegun. Tidak jauh dari sana, seorang wanita cantik mengenakan rok ungu ketat menatap Luming dengan dingin. Wanita ini bukanlah wanita yang dikejar dan dibunuh beberapa hari yang lalu dan meminta bantuan dari Luming. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ini kebetulan. Luming tidak bisa berkata apa-apa. Nafas wanita muda itu sangat dingin, menyelimuti Luming. Yang Mulia Putri Agung. Siapa anak laki-laki itu? Sepertinya membuat Putri Sulung kesal. Dia tamat. Sekitar, banyak orang berhenti untuk menonton dan berbicara. Putri tertua. Luming terdiam. Apakah ini putri kerajaan Yuluo? Putri,
Apakah itu orang yang tidak menyelamatkannya pada awalnya? Selain wanita cantik itu, ada juga beberapa orang. Salah satu pemuda itu bertanya. Ya, itu laki-laki itu. Putri tertua menjawab dengan dingin. Awalnya, dia dikejar dan dibunuh oleh musuh. Dalam perjalanannya, dia bertemu Luming dan meminta bantuan. Namun, Luming gagal menyelamatkannya. Untungnya, dia bertemu bala bantuan dan keluar dari bahaya. Aku tidak menyangka akan bertemu Luming di ibu kota kerajaan sihir Yuluo. Memikirkan sikap asli Luming, cahaya dingin melintas di matanya. Jika kamu tidak bisa membantu putri tertua, aku akan membunuhnya. Di belakang putri tertua, seorang lelaki tua kurus berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyerang Luming. Jejak telapak tangan ajaib meledak ke arah Luming, membawa hembusan angin. Putri tertua tidak berhenti, hanya memandang dengan acuh tak acuh. Pergilah. Minuman dingin Luming, tiupan yang sama, dan lelaki tua kurus di telapak tangan. Ledakan. Dengan raungan, tubuh lelaki tua kurus itu bergetar hebat. Tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dan jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Luming penyanyang. Dia baru di sini dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jika tidak, pihak lain akan mati. Ya. Banyak orang terkejut bahwa lelaki tua kurus, yang memiliki kultivasi paling suci, dilukai oleh Luming. Daya juang pemuda ini tidak lemah. Banyak orang berpikir. Berani melawan, kamu mencari kematian. Di sebelah putri tertua, pemuda itu minum dengan dingin, matanya sedingin pisau. Sua. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah dan bergegas ke Luming. Alis Luming berkerut dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Di hutan belantara, dia bertemu putri tertua. Dia tidak berhubungan dengannya. Mengapa dia menyelamatkannya? Menyelamatkan atau tidak menyelamatkan adalah kebebasannya. Tapi sekarang, pihak lain ingin menghapus kultivasinya dan bahkan membunuhnya karena hal tersebut. Ini benar-benar sombong. Ledakan. Tangan pemuda itu, pukulan yang sama, kekuatan telapak tangan seperti gunung dan laut, menuju tekanan Luming. Pria muda ini sangat kuat, berkali-kali lebih kuat dari pria tua kurus itu. Kultivasinya, tidak hanya mencapai puncak kesucian, tetapi juga dia adalah roh yang unggul. Pergilah. Luming mengerutkan kening, banyak minum, dan mengeluarkan telapak tangan yang sama. Di telapak tangannya, ada guntur gelap yang bersinar. Telapak tangan dan telapak tangan pihak lain membombardir bersama, hasilnya hampir sama dengan lelaki tua kurus sebelumnya. Pemuda itu mendengus, membuang tubuhnya jauh-jauh, jatuh ke tanah, kejang-kejang di sekujur tubuhnya, dan guntur hitam itu berenang menjauh. Bab 2024. Melihat pemuda yang terbaring di tanah, kejang-kejang, banyak orang benar-benar terpana. Pemuda ini bukan orang biasa. Dia sangat terkenal di kerajaan Yuluo. Dia adalah tuan muda dari Grand Marshal dari kota negara sihir Yuluo. Namanya Jipeng. Dia terkenal di kerajaan Yuluo. Di kerajaan Yuluo, kecuali beberapa raja, Jipeng adalah Tianjiao teratas di antara generasi muda. Sekali waktu, seseorang membuat daftar peringkat 10 Tianjiao terkuat di kerajaan Yuluo selain tubuh raja. Jipeng, peringkat ke-9 dari 10 besar Tianjiao. Tentu saja, setelah menambahkan tubuh raja, Jipeng akan menempati peringkat lebih dari 10, tetapi itu bukan masalah kecil. Tapi sekarang, Jipeng dikalahkan oleh jurus di tangan Luming. Kekuatan Luming benar-benar luar biasa. Siapa pria ini? Terlihat sangat muda, tetapi memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Lebih kuat dari Jipeng. Apakah dia seorang raja? Itu bukan tubuh raja. Ketika pria ini baru saja bergerak, ada kilatan guntur ajaib. Itu seharusnya hukum guntur sihir, bukan tubuh raja. Di kerajaan Yuluo, orang ini bisa masuk 10 besar atau bahkan 8 besar kecuali tubuh raja. Beberapa penonton berbicara dengan suara rendah. Memang benar bahwa Luming tidak menggunakan hukum kekacauan atau hukum jalan susunan barusan. Sebaliknya, dia mengubah hukum kekacauan menjadi hukum guntur sihir, dan menutupi kekuatan suci dengan hukum guntur sihir, yang membuatnya tampak seperti seorang praktisi iblis. Putri tertua menatap Luming dengan heran. Kekuatan Luming lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sua. Saat ini, Jipeng berbalik dan berdiri. Peluang pembunuhan dingin pecah di tubuhnya. Dia meraung, "Nak, aku tidak menggunakan semua kekuatanku barusan. Ayo, aku akan membunuhmu." Jipeng meraung dan napasnya menjadi lebih keras. Baru saja, dia ceroboh. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan sihirnya. Dia dipukul oleh Luming dengan satu gerakan. Luming mengerutkan kening. Dia telah berbelas kasih, tetapi pihak lain tidak dalam posisi untuk maju atau mundur. Jadi jangan salahkan dia karena ketidaksopanannya. Di mata Luming, ada secercah tepi. "Yah, hentikan." Saat ini, suara putri tertua terdengar, membuat fisik Jipeng mandek. Putri tertua, pria ini sangat berani bahkan orang-orang sang putri pun berani mengalahkannya. Biarkan aku menghapusnya. Jipeng memiliki mata dingin dan tidak ingin melepaskan Luming. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya tadi.
Jika kita benar-benar ingin bertarung, kamu mungkin bukan lawannya. Kamu hanya akan kehilangan keduanya. Kamu pergi dulu, ada yang ingin aku tanyakan padanya. Kata putri tertua. Putri, biarkan kami pergi, kalau bocah ini mulai. Seorang lelaki tua khawatir. Kau pikir dia bisa menyakitiku? Tanya putri sulung. Ini. Orang lain tidak berbicara. Dengan kekuatan putri sulung, bagaimana mungkin orang ini mau menyakiti putri sulung? Jaga putri tertua. Mata Jipeng berbinar beberapa kali, lalu menatap Luming dan berkata, "Nak, kamu beruntung hari ini. Aku akan menyelamatkan hidupmu." Kemudian dia pergi dengan orang lain. Selamat tinggal. Luming memeluk tinjunya dan berbalik untuk pergi. Perasaan naluriahnya, putri besar ini tidak pandai keras kepala, dia terlalu malas untuk terlibat satu sama lain. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Putri tertua bergerak, seperti seberkas cahaya pelangi, seringan apapun, mengejar Luming. Luming mengerutkan kening dan naik ke langit, tetapi putri tertua juga naik ke udara dan mengikuti Luming. Apa yang akan kamu lakukan, Tuan Putri? Luming berhenti dan mengerutkan kening. Kekuatanmu bagus. Aku merasa bahwa bahkan jika Jipeng baru saja bertarung denganmu dengan seluruh kekuatannya, aku khawatir itu bukan lawanmu. Beralih padaku dan jadilah sekretaris tamuku. Putri tertua membuka mulutnya, masih dengan sedikit sikap acuh tak acuh dan sikap acuh tak acuh. Tidak tertarik. Luming berbalik dan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu selalu menjadi sekretaris tamuku. Selama kamu membantuku dengan pekerjaanku dalam 3 bulan ini, kamu bisa pergi setelah 3 bulan. Putri tertua terus berbicara, tetapi Luming tidak bermaksud berhenti. Cahaya dingin melintas di mata putri tertua. Jika dia tidak membutuhkan bakat baru-baru ini, Luming berani memperlakukannya dengan sikap ini, dia akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal berbahaya. Bantu aku untuk bertarung dengan Tian Jiao dari kerajaan Yuluo sebulan sekali. Jika kamu memiliki persyaratan, tolong sebutkan. Putri tertua terus mengikuti, Tao. Oh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berhenti, menatap putri tertua, dan berkata, kondisi apa, bisa kamu sebutkan? Selama tidak terlalu banyak, kamu bisa menyebutkannya. Kata putri tertua. Aku ingin mengenal keluarga kerajaan-kerajaan sihir kuno. Bisakah kamu memperkenalkan aku? Lu Mingdao. Jika pihak lain dapat memperkenalkan keluarga kerajaan-kerajaan iblis kuno kepadanya, yang dapat menyelamatkannya dari banyak masalah, dia dapat menyetujui pihak lain untuk sementara. Selain itu, pihak lain hanyalah menteri tamunya dalam waktu 3 bulan, dan dia baru saja bertarung dengan Tian Jiao dari kerajaan Yuluo. Ini bukan masalah besar bagi Luming, dan tidak apa-apa untuk berjanji. Kupikir itu adalah peristiwa besar. Belum lama ini, Raja Kerajaan Iblis kuno sekali lagi selamat dari bencana langit dan bumi. Dalam waktu 3 bulan, negara iblis yang tak terhitung jumlahnya akan merayakannya. Kami juga akan pergi ke kerajaan Yuluo, lalu kami bisa memperkenalkanmu. Kata putri tertua. Lu Mingixi. Penguasa kuno kerajaan iblis baru saja melewati malapetaka dan ingin berpesta dunia. Ini adalah kesempatan bagi Luming. Ya, aku berjanji untuk menjadi sekretaris tamumu, tapi hanya untuk 3 bulan. Dan jika kamu memintaku untuk berurusan dengan orang-orang kuat Kaisar Wu, aku hanya bisa menolaknya. Lu Mingdao. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa meminta kamu untuk berurusan dengan Kaisar Wu yang kuat? Lu Ming tersenyum ketika dia mengatakan ya. Ambil token tamu ini. Sebuah token muncul di tangan putri tertua dan melemparkannya ke Luming. Luming meraihnya dan membawanya pergi. Kamu dan aku kembali ke rumah sang putri sekarang, aku akan mengatur tempat tinggalmu untukmu. Putri tertua berkata, dan Luming mengangguk. Rumah sang putri sangat luas, dengan banyak candi. Putri tertua mengatur halaman yang luas dan tenang untuk Luming. Di perjalanan, Luming juga tahu nama putri tertua, bernama Kamuning. Putri tertua mengatur tempat untuk Luming dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming diam-diam bertanya dan belajar banyak. Ternyata ketika kerajaan Yuluo didirikan, itu diciptakan bersama oleh 2 keluarga iblis besar. Tapi setelah didirikan, menjadi pertanyaan keluarga mana yang memimpin kerajaan. Yang terakhir menetapkan bahwa setiap 10.000 tahun, kedua keluarga mengirim generasi muda Tian Jiao untuk bertarung satu sama lain, dan pemenangnya akan terus memimpin kerajaan Yuluo selama 10.000 tahun. Putri tertua, Youning, adalah milik Yujia. Yujia telah memimpin kerajaan Yuluo selama 20.000 tahun. Masih ada 1 bulan lagi, dan reinkarnasi terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Tian Jiao, 2 keluarga besar, saling bertarung dan memutuskan keluarga mana yang harus memimpin kerajaan. Oleh karena itu, Putri tertua Youning, selama periode waktu ini, semua sosok Tian Jiao secara diam-diam dipanggil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Luming akhirnya mengerti mengapa Kamuning memanggilnya untuk menjadi tamu King. Itu sebabnya. Bab 2025. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama lebih dari 10 hari, Luming berlatih di rumah putri setiap hari.
Sekarang hukum kekacauannya telah mencapai 97%, sedangkan hukum susunan telah mencapai 99%. Bisa dikatakan jarak dari kesempurnaan sangat dekat, namun semakin dekat dengan kesempurnaan maka akan semakin sulit untuk ditingkatkan. Banyak hukum orang tetap pada 99% dari waktu. Sekali berhenti, itu akan menjadi ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Bahkan sungai Hengsing yang asli, juga bertahan lama. Jika kamu ingin menerobos, kamu perlu menumpuk. Ketika kamu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, itu akan datang dengan sendirinya. Pada hari ini, Luming sedang berlatih. Ji Peng, dengan beberapa orang, berjalan ke rumah sang putri dengan wajah muram dan berjalan menuju halaman lain tempat tinggal Luming. Identitas Ji Peng sangat penting, tentu saja tidak ada yang menghalanginya. Setelah tiba di halaman lain tempat tinggal Luming, Ji Peng langsung menendang gerbang halaman lain hingga terbuka dan masuk dengan wajah muram. Luming, keluar dari sini. Ji Peng minum dingin. Di dalam ruangan, Luming, yang sedang berlatih, membuka matanya dan memancarkan sinar tajam di matanya. Tidak terburu-buru, Luming berjalan keluar ruangan dan melihat Ji Peng menatapnya dengan dingin. Lebih dari 10 hari yang lalu, Luming menamparnya di depan umum, menyebabkan dia tersungkur di tanah dan kehilangan muka. Selama periode waktu ini, dia khawatir dan ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Belakangan, aku mendengar bahwa Luming menjadi tamu putri tertua. Dia bahkan lebih marah. Setelah beberapa hari, dia mau tidak mau membawanya untuk menemukan Luming. Nak, aku tahu tujuanmu. Aku ingin menjadi tamu sang putri dan mendekati sang putri. Sempoa sangat keras. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dari rumah sang putri. Ini dingin. Putri tertua memintamu untuk datang. Lu Mingdao. Mengapa putri tertua harus memerintahkan hal ini? Jalan Ji Peng. Aku tamu putri tertua, dan bukan tamumu. Karena aku bukan putri tertua, kamu seperti apa dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkanku pergi? Lu Ming menanggapi dengan ringan. Ini membuat wajah Ji Peng semakin suram. Nak, lebih baik kamu keluar sendiri, atau aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan mengusirmu. Ji Peng Yin Lengdao. Pergilah. Lu Ming mengeluarkan sepatah kata pun dengan dingin. Dia telah kehilangan kesabarannya. Nak, bagaimana sikapmu? Jika kamu berani berbicara dengan anak kedua seperti ini, aku akan membunuhmu. Di sisi Ji Peng, seorang pria kekar dan kuat bergegas mendekat, dan meniup dantian Luming. Ini untuk menghapus kultivasi Luming. Pria kekar dan kuat ini memiliki kultivasi yang paling suci dan sempurna. Tinjunya meledak dengan kekuatan kepalan yang mengerikan, yang membuat ruang mengaum tanpa henti. Luming mengubah hukum kekacauan menjadi hukum guntur ajaib. Di atasnya, guntur berenang menjauh seperti mengenakan pakaian perang guntur. Wah! Saat dia bergerak, Luming memukul dengan kepalan tangan, yang menghadapkan pria kekar itu. Guntur mengisi serangan musuh dalam sekejap. Petir hitam menutupi tubuh lawan, yang membuat tubuh lawan bergetar dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kemudian, Luming melangkah keluar dan menamparkan pria besar itu. Pria besar itu terbang keluar dan jatuh ke tanah, kejang-kejang di mana-mana. Ji Peng, ada beberapa orang lainnya, matanya tiba-tiba menjadi beku. Kekuatan bertarung Luming lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Salah satu gerakan paling suci dan sukses akan dikalahkan. Bahkan Ji Peng sendiri mungkin tidak dapat melakukannya. Mari lakukan bersama. Ji Peng meraung. Tubuhnya seperti ROC raksasa yang melebarkan sayapnya dan tersapu ke arah Luming. Lengannya terkejut. Lengannya memancarkan kecemerlangan misterius, seperti sayap Mirs, dan seperti dua pisau langit. Dua sinar cahaya meledak dan membunuh Luming. Ini adalah keterampilan sihirnya. Terakhir kali dia bertengkar dengan Luming, dia tidak menunjukkan keahlian sihirnya. Pada saat yang sama, dua lainnya bergerak. Kedua pria ini, juga kultivasi yang paling suci dan sempurna, menggunakan keterampilan magis untuk mengaum pada Luming. Tangan itu kejam dan tanpa ampun. Luming Ruo dikalahkan dan harus dibunuh. Maju dengan 1 inci. Cahaya dingin di mata Luming bahkan lebih tinggi. Di tangannya, ada pistol panjang yang ditutupi lapisan petir hitam. Wah, wah, wah. 3 tembakan berturut-turut. 3 raungan berturut-turut, serangan Ji Peng, semuanya diblokir oleh Luming. Kemudian, Luming tampaknya merupakan perwujudan guntur. Dalam sekejap, dia muncul di depan lelaki tua yang paling suci dan sempurna itu. Tombak guntur menusuk dengan kecepatan luar biasa, dan langsung menembus dari dantian pria itu, menghancurkan hati sucinya. Dia melolong, terbang keluar dan jatuh ke tanah. Kultivasi pria ini telah dihapuskan oleh Luming. Kemudian Luming bergerak lagi dan muncul di depan orang suci lainnya. Tembakan lain keluar, yang menghancurkan kultivasinya. Setelah 2 orang ditinggalkan berturut-turut, Ji Peng ketakutan setengah mati dan mundur. Dia tidak berani melawan jika dia ingin melarikan diri. Tapi kilatan guntur, Luming menyusul Ji Peng. Meskipun Luming mengubah hukum kekacauan menjadi hukum petir ajaib, kekuatannya sangat berkurang. Namun, semangat Luming dan kekuatan sucinya jauh di atas Ji Peng, yang sama sekali tidak ada tandingannya.
Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih dihancurkan oleh Luming. Klik. Luming mematahkan satu lengan Ji Peng dengan satu tangan, lalu mematahkan satu kaki Ji Peng dengan satu tendangan. Klik, klik. Berturut-turut, anggota tubuh Ji Peng diinterupsi oleh Luming, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Pergilah. Luming menendang beberapa kaki berturut-turut, menendang Ji Peng, serta beberapa bawahannya, dan terbang keluar dari halaman lain. Lagi pula, ini adalah kerajaan sihir Yuluo. Itu rumah putri. Dia tidak bisa membunuh Ji Peng. Jika dia melakukannya, dia hanya bisa melarikan diri. Ini bukan tujuan Luming. Dia juga membutuhkan pengenalan putri tertua untuk mengenal keluarga kerajaan-kerajaan iblis kuno. Nak, tunggu aku. Di luar rumah sakit, suara kejam Ji Peng datang. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mematahkan anggota tubuh Luming dan membuangnya. Akibatnya anggota tubuhnya patah dan terlempar keluar seperti anjing mati, yang membuatnya geram. Luming mengerutkan kening. Jika pihak lain terlalu banyak, dia tidak keberatan memotong pihak lain dan meninggalkan kerajaan Yuluo untuk memikirkan cara lain. Keesokan paginya, sekelompok orang datang ke rumah sang putri dan bertemu sang putri secara langsung. Ji Peng menonjol di keramaian. Namun, kelompok orang ini tidak dipimpin oleh Ji Peng. Kakak laki-lakinya, salah satu pamannya, secara pribadi membawa orang ke sini. Jenderal Ji, Saudara Ji, silakan duduk. Di sebuah aula, putri tertua bertemu dengan Ji Peng dan yang lainnya. Namun, matanya hanya menatap pemimpin parubaya dan seorang pemuda dengan wajah dingin. Pria parubaya ini adalah paman Ji Peng, adik dari Grand Marshal dari negara sihir Yuluo saat ini. Dia juga seorang jenderal sihir kerajaan Yuluo. Dan pemuda itu adalah kakak laki-laki Ji Peng, seorang Tianjiao di puncak kerajaan sihir Yuluo, dan seorang raja yang mengerikan. Putri tertua, aku sedang menunggu seseorang dari sang putri. Kata paman Ji Peng. Sendiri, siapa? Putri tertua sedikit terpana dan sedikit mengernyit. Mengapa keluarga Ji mendatanginya? Terima kasih sudah subscribe Penatua.